Haji Muhammad Ramdan Pomanto bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Haja Indira Yusuf Ismail SE. Yang kami hormati pimpinan dan para anggota DPRD Kota Makassar, para narasumber, para tim ahli pemerintah Kota Makassar, para akademisi perguruan tinggi negeri dan swasta, para asisten dan staf ahli, para kepala SKPD lingkup pemerintah Kota Makassar, para kepala bagian, para dirut perusda, para camat sekota Makassar, serta seluruh tamu undangan yang sama kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025, kita masih diberi anugerah kesehatan yang sangat berharga untuk mengikuti acara pembukaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kota Makassar tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Abdul Haris SE. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menundukkan hati dan jiwa kita seraya mengharap berkehendak Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara kita pagi hari ini berjalan sesuai dengan kehendaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ja'ala jam'ana haza jam'an marhuman wa tafarrukana tafarrukan ma'suman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas kami ucapkan di pagi hari yang penuh berkah ini selain puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah.
atas segala nikmat iman dan kesehatan, sehingga kami bisa hadir di tempat ini guna mengikuti dan melaksanakan forum konsultasi publik rancangan awal rencana kerja daerah Kota Makassar 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, ya Hayyum, ya Qayyum, Allah yang maha perkasa lagi maha menyehatkan. Ya Allah, ya Razzaq, ya Fattah, Allah yang maha menyempurnakan akhlak hambanya dan maha pemberi rezeki. Ya Allah, muliakanlah niat dan ikhtiar kami sebagai ASN untuk senantiasa berbuat baik serta meraju silaturahmi sesama lingkup pemerintah Kota Makassar. Ya Allah yang maha suci, yang senantiasa mencerdaskan hambanya. Ya Allah, kuatkanlah kami, sehatkanlah kami, cerdaskanlah hati dan pikiran kami untuk bersinergi positif dalam merumuskan dan merencanakan pembangunan kota kami dengan metode partisipatif, kontributif, dan kolaboratif. Dalam forum ini semoga dapat menghasilkan perencanaan yang komprehensif untuk pembangunan kota kami, Kota Makassar tahun 2026. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya Allah yang maha qalam, yang menyabdakan keindahan dan memisahkan yang hak dan yang batil. Ya Allah, berkahilah kerja kami dalam menyusun rangkaian perencanaan kota kami dengan bertujuan memperkuat fondasi transformasi menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ya Allah, bimbinglah kami, tuntunlah kami, kuatkanlah tekad kami sebagai perencana Kota Makassar untuk senantiasa mengabdikan diri kami pada bumi tercinta dengan keikhlasan, kejujuran, kesabaran, dan keikhlasan. Barakallah fi umurik, pimpinan kami Wali Kota Makassar Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramadan Tumanto yang ke-61. Semoga Allah memberkahi nikmat iman dan kesehatan. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Tawwab, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami dan dosa dan khilaf para pemimpin kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin undangan yang kami hormati, pelaksanaan forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Kota Makassar tahun 2026 ini menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kota Makassar di tahun 2026. Untuk itu, berikut kita dengarkan bersama laporan panitia pelaksana yang akan disampaikan oleh Kepala Bapeda Kota Makassar, kepada Bapak Andi Zulkifli SSTP MSI. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Supratman bersama para anggota DPRD Kota Makassar, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Indira Yusuf Ismail, yang kami hormati Kepala Balikbanda Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan, yang kami hormati Kepala Balai Besar Pompengan, yang kami hormati para tim ahli pemerintah Kota Makassar, yang kami hormati para kepala perangkat daerah dan kepala bagian lingkup pemerintah Kota Makassar, yang kami hormati para direksi perusahaan daerah, yang kami hormati para perwakilan dekan perguruan tinggi negeri dan swasta, yang kami hormati para ketua forum LPM Kecamatan sekota Makassar, yang kami hormati para perwakilan organisasi kemasyarakatan, NGO, perempuan, pemuda, dan disabilitas, yang kami hormati para perwakilan media cetak dan online, dan yang kami hormati para undangan peserta Forum Konsultasi Publik RKPD Kota Makassar. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami melaporkan beberapa hal berkaitan dengan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Makassar tahun 2026 pada pagi hari ini. 1. Pendahuluan. Penyusunan rancangan awal RKPD dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 tahun sebelum tahun rancangan awal RKPD Kota Makassar tahun 2026 yang berpedoman pada RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045, rancangan awal RKPD Provinsi, program strategis nasional, dan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan RKPD tahun 2026. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, Pasal 179 menyebutkan bahwa forum konsultasi publik dilaksanakan oleh Bapeda serta diikuti oleh anggota DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah. Peserta forum konsultasi publik diutamakan bagi kelompok masyarakat yang memiliki basis kompetensi yang relevan terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah. Forum konsultasi publik dapat dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan dan pelaksanaan forum konsultasi publik yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 2. Dasar pelaksanaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 6 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045. Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar tahun anggaran 2025. Peraturan Wali Kota Makassar nomor 57 tahun 2024 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar tahun anggaran 2025. 3. Tujuan pelaksanaan. Untuk membahas rancangan awal RKPD Kota Makassar tahun 2026 bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Untuk memperoleh masukan dan saran dari peserta yang hadir. 4. Output kegiatan. 1. Masukan dan saran dari pemangku kepentingan atau stakeholder untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD Kota Makassar tahun 2026. 2. Berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bapeda, Kepala Perangkat Daerah, dan perwakilan para pemangku kepentingan yang hadir pada forum konsultasi publik. 5. Peserta. Pelaksanaan forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Kota Makassar tahun 2026 dihadiri oleh 1. Ketua DPRD Kota Makassar, 2. Ketua Komisi DPRD Kota Makassar, 3. Tim ahli pemerintah Kota Makassar, 4. Kepala perangkat daerah dan kepala bagian lingkungan pemerintah Kota Makassar, 5. Direksi perusahaan daerah, 6. Mitra pembangunan daerah atau NGO,
7. Perwakilan lembaga pemberdayaan masyarakat sekota Makassar. 8. Unsur perbankan. 9. Perguruan tinggi. 10. Perwakilan kelompok perempuan, pemuda dan disabilitas. 11. Media cetak dan online. 6. Waktu pelaksanaan. Tempat kegiatan ini dilaksanakan satu hari, yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 yang bertempat di Hotel 4 Point by Sheraton. Demikian laporan ini kami sampaikan dan mohon kiranya Bapak Wali Kota Makassar dapat memberikan sambutan sekaligus membuka acara forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Kota Makassar tahun 2026. Sekian dan terima kasih. Peduli salamaki. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan dan arahan sekaligus membuka acara dengan resmi yang akan disampaikan oleh Wali Kota Makassar kepada Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita hormati Ketua DPRD Kota Makassar Bapak Supratman, yang saya hormati para anggota DPRD yang hadir. Saya lihat ini yang paling banyak ini selama RKPD. Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan kepada seluruh anggota DPRD Kota Makassar. Yang saya hormati para narasumber, tim ahli Pemkot Makassar, para SKPD, camat sekota Makassar, seluruh stakeholders dan shareholders, ada LPM, perwakilan RT RW, tokoh-tokoh masyarakat, dan seluruh unsur SKPD yang hadir pada pagi hari ini. RKPD adalah sebuah mekanisme atau prosedur yang baku yang menjadi bagian penting dalam sebuah proses penyusunan sebuah rencana. Nah, tentunya proses, karena ini proses ini berawal dari jaring aspirasi baik dalam musrembang maupun reses. Nah, kemudian dirumuskan dalam skala bertingkat, yang mulai skala kelurahan, kecamatan, dan kemudian skala kota. Tentunya rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah ini kali ini tentunya berbeda dengan sebelumnya. Yang pertama, karena pada positioning ini kita berada pada akhir masa jabatan dan awal masa jabatan pemerintahan. Ada transisi, ada transformasi kekuasaan atau pemerintahan yang baru, insya Allah. Suka tidak suka, setiap pemerintahan ada akhirnya atau ada masanya. Nah, sehingga pada posisi ini dibutuhkan konektivitas atau konektor agar bagaimana seluruh program-program baik pemerintahan baru maupun pemerintahan yang existing itu bisa terkoneksi dengan baik. Tentunya pemerintahan baru punya visi misi tersendiri, sehingga visi misi itu juga harus disiapkan koneksinya atau konektornya. Tentunya ada juga yang baik di existing yang perlu kita pertahankan. Sebagai contoh, dulu waktu saya pertama menjadi wali kota, ada program Pak Ilham yang baik,
yang namanya layanan publik dari lahir sampai mati. Itu kan ada dulu. Nah, kemudian saya tingkatkan menjadi home care. Jadi kita tidak boleh kembali nol. Tidak boleh kembali nol. Apa yang baik pasti baik untuk masyarakat. Nah, begitupun pada posisi seperti ini. Karena kebaikan-kebaikan sebuah program diukur dalam 3 hal. Pertama, manfaat bagi masyarakat, tentunya Kota Makassar. Manfaat ini akan terasa dari respon masyarakat. Respon masyarakat banyak hal. Dalam ukuran statistik, kita bisa ukur di ujungnya namanya happiness atau kebahagiaan, indeks kebahagiaan, happiness index. Yang kedua, satisfaction index, kepuasan masyarakat. Karena boleh dia puas, tapi belum tentu hasilnya bahagia. Dan banyak ukuran-ukuran yang lain, termasuk ukuran ekonomi. Karena seluruh program ini ujungnya adalah ekonomi. Dan lebih ujung dari ekonomi itu adalah pendapatan. Karena tugas pemerintah itu hanya 2. Yang pertama adalah belanja, bagaimana pengelolaan manajerial belanja yang terdiri atas 2 sumber anggaran, yaitu pendapatan daerah dan dana transfer daerah. Nah, 2 posisi inilah yang mengukur sebuah pemerintahan baik atau tidak. Banyaknya penghargaan itu ada pada posisi ini, di mana setiap SKPD dengan masing-masing core-nya, dengan masing-masing standar pelayanannya, dengan masing-masing standar operasionalnya, itulah yang dinilai, yang menjadi biasanya mendapatkan penghargaan. Tapi ada yang lebih penting, sebuah sirkulasi pemerintahan yang sehat, yaitu pendapatan. Boleh banyak penghargaannya, tapi sedikit yang mampu menaikkan pendapatan. Boleh dia populer karena penghargaannya, tapi kalau pendapatannya tidak mampu ditingkatkan, maka sebenarnya itulah inti dari sebuah prestasi. Maka dengan itu, input atau impact kepada masyarakat menjadi sangat penting. Yang kedua, bermanfaat bagi Indonesia atau nasional. Kita ini dalam sebuah sistem yang besar. Tidak akan ada kemajuan provinsi tanpa kemajuan kabupaten kota, dan tidak akan ada kemajuan nasional tanpa kemajuan provinsi. Ini sebuah sistem. Maka kalau kita lihat seperti itu, apakah kita menjadi beban nasional atau justru menjadi kontributor nasional? Gampang. Pertama, dilihat dari ukuran berdasarkan BPS, ukuran pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita sekitar 5,01% kalau tidak salah nasional. Pertumbuhan provinsi 4,7 kalau tidak salah. Dan provinsi pertumbuhan kota 5,3%, hampir 5,4. Ya. Kita bisa lihat di sini yang mana jadi kontributor, yang menjadi beban. Alhamdulillah, Makassar dalam posisi kontributor, memberi dukungan kepada nasional. Kita bermanfaat secara nasional. Nah, inilah gunanya yang kita susun. Ya. Kita memberi manfaat secara nasional. Nah, lebih-lebih secara inflasi. Inflasi kita di bawah standar nasional. Artinya kita tidak memberi beban kepada nasional. Sudah tidak memberi beban, memberi kontribusi lagi. Nah, itulah hakikatnya sebuah pemerintahan yang bermanfaat secara nasional. Dan ukuran yang berikutnya di samping statistik adalah pengakuan nasional. Alhamdulillah, kemarin wakil Menteri Dalam Negeri datang melihat MGC kita, ya, Makassar Government Center kita yang belum selesai. Masih ada tahapan berikutnya, tapi kami sudah manfaatkan dengan baik. Ini semua adalah dukungan teman-teman di DPRD tentunya. Tanpa dukungan DPRD, saya kira
MGC tidak akan terwujud. Bayangkan kalau kita tidak membuat MGC, tidak ada kesempatan lain, momen lain yang kita bisa dapat. Kita bertengkar soal bahwa itu akan tamannya akan berubah, buktinya tamannya tidak berubah sama sekali, bahkan menyatu tamannya. Nah, sehingga inilah tantangan-tantangan kita untuk mendapatkan input, bukan hanya input, tetapi harus ada juga edukasi kepada masyarakat sebelum input itu masuk. Yang ketiga adalah manfaat secara global. Saya baru datang dari Jepang. Kita bicara tentang dekarbonisasi. Di antara kota-kota maju di Jepang, alhamdulillah hanya 2 kota yang diundang berkontribusi, yaitu kota Renca di Chili, yaitu salah satu bahagian dari Santiago, ibu kota negara Chili. Jadi ibu kota negaranya di sana. Di Santiago itu ada terdiri atas 5 kota, seperti Jakarta Selatannya begitulah. Dan alhamdulillah kota Makassar. Kami juga cukup kaget. Kenapa? Karena ternyata mereka ingin belajar juga dari Makassar. Sambil kita juga belajar. Tidak juga kita bisa sombong ya. Kita juga belajar dari teman-teman di Jepang. Dan alhamdulillah yang kita buat hal-hal sederhana, misalnya lorong wisata. Yang kita buat bagaimana kita mensolarselkan sekolah-sekolah kita. Bagaimana kita elektrik vehicle kita ganti menjadi bahagian kendaraan utama kita, itu menjadi kebijakan ya. Dan kami tahun ini tidak lagi mengukur itu secara kira-kira. Kami akan memasang sensor seluruh kota Makassar agar semua karbon, oksigen, polusi, siapa penyebab polusi, dari mana arah polusi, kita bisa monitor, sehingga kota ini betul-betul secara global itu mendapat pengakuan karena kita sudah memakai standar internasional untuk mengendalikan kota kita. Dan alhamdulillah negara-negara yang terakhir adalah Jepang, sebelumnya Amerika kita punya kerjasama soal net zero karbon, kemudian dengan Australia dengan program RISE, kemudian dengan Jepang dengan program city to city collaboration untuk decarbonize. Nah, ini tentang pengakuan global. Kalau program itu sudah diakui oleh masyarakat Kota Makassar, diakui secara nasional dan diakui secara global, sayang sekali kalau program itu tidak dilanjutkan. Bagi saya secara politik, selesai tugas saya, selesai tanggung jawab saya. Mau dilanjutkan atau tidak, saya kira itu terserah teman-teman. Di sini ada teman-teman DPRD yang mengawal sustainability itu, dan kalau ada yang tidak sempurna, mari kita perbaiki. Kita masih punya banyak persoalan. Persoalan banjir misalnya. Persoalan banjir ini dikaitkan secara politik bahwa banjir itu tergantung wali kotanya. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita luruskan. Kalau banjir tergantung wali kotanya, mudah-mudahan wali kota yang, kalau ada wali kota yang bisa mesti berhenti banjir, kita harus dukung penuh itu ya, karena perasaan tidak ada wali kota di dunia yang bisa tahan banjir sekarang, tidak ada. Termasuk kemarin Singapura yang begitu canggih, banjir. Jepang banjir, Amerika banjir, Eropa di Valencia banjir. Nah, hebat-hebat semua itu wali kotanya. Jadi ternyata persoalan banjir ini yang kita bicarakan adalah hulu hilir, mulai dari bagaimana dekarbonisasi dan bagaimana perilaku harus berubah. Inilah kemarin yang mereka minta kepada kami untuk menjelaskan itu. Kementerian juga dari Jepang datang ke sini, persis banjir di Taman apa Pak Ketua? Di Antang. Dibawa ke sana. Ya, ada yang bawa, kalau tidak salah, ada yang teman-teman yang bawa ke sana. Dilihat, ternyata penanganan kita tentang informasi bencana di beberapa titik lebih baik dari apa yang di kota mereka. Mereka akui itu. Mereka WA kepada saya. Dia kaget juga. Ternyata sistem informasi itu. Nah, sehingga saya kira hal-hal inilah yang harus menjadi fokus saluran tanggapan masyarakat. Jadi kepada Bapeda, jangan hanya dibuka begitu, tapi coba dikanalisasi agar betul-betul
usulan siapapun itu ada riwayatnya. Saya pernah ke Perancis, di tempat yang paling bergengsi di Perancis. Kan di Perancis terkenal itu namanya Arc de Triomphe, itu yang gerbang kotanya. Di opositnya itu di hal yang berlawanan ada gerbang kota modernnya yang kotak begini. Di situ tempatnya para jenderal-jenderal Jepang, ya, termasuk pengawal presiden. Saya datang di situ. Nah, ternyata ide-ide itu yang kasih ide, misalnya ada yang ide begini, misalnya dulu ada ide lorong wisata. Yang mengusulkan itu ada namanya, diusulkan pada tanggal sekian, misi di Musrembang kelurahan sekian, idenya ini yang diterima sampai menjadi program nasional. Misalnya dulu kita punya lorong KB menjadi program nasional, kartu identitas anak itu dari Makassar semua yang diakomodir oleh pusat. Banyak sekali program-program kita. Nah, tolong mulai kita menghargai ide-ide itu, baik yang ditemukan oleh teman-teman di DPRD maupun ditemukan lewat Musrembang. Nah, lewat reses, lewat apa saja ya dari teman-teman di DPR, disampaikan siapa yang usul itu. Barangkali itulah istilah kita namanya pokir, ya, pokok pikiran. Itu harus, tapi pokir agak bias-bias sekarang, jadi agak bahaya-bahaya kita ngomong-ngomong pokir. Ya, padahal yang dimaksud dengan pokir ini penghargaan kepada pokok-pokok pikiran setiap orang. Dan teman-teman di DPR itu kan pokirnya kan dari masyarakat, ya, masyarakat yang dirangkum oleh teman-teman di DPR. Nah, makanya inilah yang ingin saya sampaikan pada poin ini. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah proses konten input atau masukan dari masyarakat atau usulan dari masyarakat. Teman-teman sekalian, pastikan inputnya berkisar jalan. Jadi ada input yang kronis, persoalan-persoalan kronis, drainase. Nah, saya lihat input drainase, biar ada sedikit kotoran dia melapor. RT RW itu yang diurus. Masa itu drainase kecil begitu, di kerja bakti itu 1 jam selesai. Jangan juga diusulkan menggambarkan kekutuan kita, ya, kemalasan kita. Jangan kita mengekspresikan bahwa masyarakat kita itu malas, jangan. Justru camat dan lurah gagal kalau ada usulan seperti ini. Justru camat dan lurah segera atasi ini. Jangan Musrembang jauhnya gara-gara kasih bersih got saja jauh panjang, habis itu lanyaki. Justru kalau ada begitu langsung dieksekusi, ajak masyarakat. Kecuali drainase yang besar, ada beton di atas yang besar, nah itu dibutuhkan peralatan, dibutuhkan intervensi pemerintah kota. Jadi saya kira tidak usah masuk semua itu, langsung dieksekusi. Ada yang harian yang bisa kita eksekusi. Jangan bikin tebal-tebal, kan malu kita tuh kalau pembersihan drainase masuk di Musrembang. Malu kita, berarti sama dengan pemerintah tidak kerja dan masyarakatnya dia nanti bilang malas. Termasuk dengan pohon misalnya. Nah, otorisasi pohon untuk penebangan pohon kasih saja di RT RW, kalau perlu kasih di kelurahan. Kalau perlu dibelikan semua mesin pemotong untuk pruning pohon. Jangan tunggu pohonnya tumbang baru kita ribut. Ya. Di yang pengelolaan kota terbaik di dunia seperti Singapura tidak ada, kalau ada pohon yang tumbang itu sebuah musibah besar bagi mereka karena dianggap gagal. Tidak ada yang tumbang karena dia ukur antara banyaknya daun dengan beban air dengan kekuatan pohon. Kalau kita tidak, sudah miring-miring dihantam pohon, miring-miring begini, hantam sebelah sini miring-miring gara-gara iklan. Nah, makanya ini semua perlu kita dalami. Jangan pengulangan terus, pengulangan itu terus. Ini mengenai konten. Nah, tentunya ada konten-konten standar. Nah, saya kira ini standar perlu diteliti oleh Bapeda. Apakah langsung dieksekusi atau masuk dalam penganggaran? Ada kan anggaran rutin kita, ada anggaran pemeliharaannya kita. Untuk apa itu? Tidak usah dikasih, langsung dieksekusi. Yang kedua, nah tentunya ada program-program baru. Kita sekarang punya program nasional namanya MBG, makanan bergizi gratis. Saya kira ini sebuah program yang luar biasa. Saya menyaksikan sendiri pada saat pertama kita launching di Kota Makassar. Saya sudah meminta Bapeda
untuk mempersiapkan diri untuk bersama-sama pemerintah pusat mengambil porsi bagi anak-anak kita untuk mensukseskan MBG ini. Nah, ini kan masyarakat belum tahu. Nah, sehingga saya kira saya sudah cek izin Pak Ketua, anggota DPRD yang terhormat, katanya berada pada BTT. Nah, saya cuma sampaikan segera minta petunjuk teknisnya. Nah, bagaimana pengelolaan uangnya ini, bagaimana pengelolaan makanannya, supaya semua bisa berlangsung dengan baik. Tapi saya melihat ada peluang besar bagi Kota Makassar untuk mengambil peran. Yang saya tangkap daripada kebijakan nasional soal MBG ini adalah ada standarisasi gizi. Standarisasi gizi yang diambil menjadi sebuah standar nasional untuk kecukupan gizi anak-anak kita. Maka dengan itu, karena ada Badan Gizi Nasional, kita tidak usah campur di situ. Tidak usah kita campur di situ, karena beserahkan ahlinya. Tapi saya lihat di situ standarisasi minuman itu tidak ada. Ada yang bawa gelas kecil, ada yang tidak bawa gelas, ada yang bawa botol plastik besar. Nah, maka saya kira nanti di sini juga ada Ibu Ana, Ketua CSR, Badan CSR. Saya kira di CSR kita galang untuk menseragamkan tumbler green tumbler yang sudah standarisasi lingkungannya untuk anak sekolah kita. Kita mobilisasi memang segera ini, ya, agar kita mengambil standarisasi di minuman, ya, standarisasi di minuman, sehingga anak-anak terstandar, sampah yang diakibatkan itu berkurang, dan anak-anak paham betul, ya, kan kasihan itu dilihat makanannya sudah seragam, ada kodong anak-anak yang kurang mampu pakai gelas kecil, ada anak-anak pakai tumbler yang mewah. Jadi ada kelas, ada apa namanya, jadi berkasta-kasta itu. Nah, sehingga disinilah posisi kita mengambil peran di standarisasi minuman kita. Nah, sehingga karena tentunya di APBD tidak masuk dalam pembahasan kemarin, maka saya mengambil kebijakan untuk CSR. Kita akan mintai bikin standarnya, dan saya kira ini menjadi bahagian kita untuk mensukseskan program MBG. Yang ketiga adalah kita perlu menyampaikan ke masyarakat tentang bagaimana kesadaran hari ini, keterlibatan masyarakat. Sekarang dunia ini berbahaya sekali, teman-teman sekalian. Saya kebetulan kemarin alhamdulillah diminta jadi narasumber di sekitar 200 sampai 300 orang seluruh dunia, di beberapa kota di Jepang dan 2 kota dengan Chili, dan kemudian ada 1000 yang ikut di online-nya. Nah, dan ini juga sebelumnya saya juga kemarin diundang waktu kuliah tamu perdana di ITB, ya, di S2 dan S3, dan saya juga kuliah perdana di S2 dan S3 UGM soal ini, tapi di Makassar saya tidak pernah diundang, ya. Tapi perlu saya sampaikan bahwa teman-teman sekalian, suhu bumi hari ini naik 1,4 derajat. Semua sepakat jangan lewat 1,5 derajat. Semua sepakat. Bukan negara sepakat, tapi harus seluruh masyarakat sepakat. Maka pola perilaku kita harus berubah. Siapapun yang hidup di dunia ini, siapapun yang masih bernafas. Sehingga perilaku-perilaku kita membuang kertas sembarang tempat, ya, kemudian membuat bumi jadi panas, ya, kemudian banyak sekali. Nah, sehingga ini saya kira Ketua Bapeda tentunya di dalam apa namanya pengarahan teman-teman di DPRD, ada staf ahli, inilah yang harus ada dana sosialisasi ke masyarakat tentang dekarbonize dan oksigenisasi. Bagaimana memproduksi oksigen? Karena kalau dia lewat 1,5 derajat, maka kepunahan sudah dimulai. Kepunahan loh. Kepunahan. Penyakit macam-macam datang, macam-macam penyakit sekarang. Coba kita lihat, kita baru cerita sama satu orang, besok meninggal. Ya, mudah-mudahan yang kita cerita di sini baik-baik besok. Ya, tidak ditahu. Tahu enggak? Ya, banyak fenomena yang baru. Sekarang lihat pesawat-pesawat pada banyak yang jatuh. Tiba-tiba ada turbulensi yang hebat. Tidak pernah saya bicara sama pilot.
Tidak pernah terjadi turbulens tiba-tiba seperti ini sebelumnya. Jarang terjadi. Sekarang sedikit-sedikit di Eropa tiba-tiba turbulens hebat. Sekian orang meninggal, orang luka-luka di atas pesawat. Banyak sekali. Artinya, kalau dia tembus 1,5 derajat, maka kita akan kesulitan makanan, kemiskinan akan datang, penyakit merajalela, aneh-aneh akan datang semua. Maka inilah yang harus, bukan hanya input, sekadar input drainase, lampu, jalan, banjir, macam-macam, tapi kita harus memasukkan, mendidik masyarakat kita tentang hal-hal yang terbarukan yang mereka belum tahu. Dan saya kira yang terakhir adalah bagaimana kota ini terus produktif. Orang-orang, jadi ada dua sekarang hal yang di dunia masyarakatnya dididik. Saya lihat di Singapura, tiap Sabtu Minggu masyarakat itu saya diundang di salah satu public housing. Saya diundang masuk di situ, kemudian kita masuk di situ hari Sabtu, semua hadir di situ. Rupanya masyarakat itu diajari kalau ada hal-hal yang baru. Apa yang diajari nih? Ternyata Chat GPT. Diterangkan tentang AI, Artificial Intelligence. Saya lalu pantas di Singapura orang produktivitasnya tinggi. Karena semua ada yang baru. Kita saja ini cuci tangan saya tidak pernah kita diajar. Nanti untung ada COVID, dikasih lihat cara cuci tangan. Saya dulu waktu ke Brasil, waktu zamannya Pak Ilham, ya kita ke Brasil rame-rame. Di sana anak-anak diajari, caranya cuci tangan begini, balik begini, begini. Kita kan cuma lihat orang, oh cuci tangan, kita begini saja. Cara cuci tangan kita saja salah, tidak pernah dididik. Cara nepete-pete saja kita keliru, tidak tepat. Cara memperlakukan, jangan yang memperlakukan organ seksual saja, itu dididik loh, dididik anak-anak supaya tidak salah. Ya, ini biasanya kalau dewasa baru salah-salah yang dipakai. Ya, nah ini ternyata ada pendidikan publik. Nah saya kira di forum ini, dan ini pasti menjadi forum terakhir bagi saya, ini harus dijadikan masukan bagi kita semua dalam pembahasan yang standar dan kemudian pembahasan yang terbarukan di dunia, agar kita menjadi orang-orang yang masuk dalam standar dunia, karena kita ingin Makassar menjadi kota dunia. Terima kasih kepada Ketua DPR, teman-teman DPRD, seluruh SKPD, tim ahli, dewan. Di sini ada dewan pendidikan, ada dewan kebudayaan, dan semua ada di sini LPM, tokoh-tokoh masyarakat. Di sini juga ada mewakili RT/RW dan seluruh teman-teman semua. Dan saya kira ini momen yang terbaik untuk kita, untuk merumuskan kota kita. Kita sambut pemerintahan yang baru, yang insya Allah kita doakan lebih baik dari kita sekarang ini. Dan apapun proses politik, saya berharap SKPD tidak usah campur, fokus saja kerja, ya, fokus tidak kerja, ya. Saya kira pemerintahan baru juga perlu orang-orang yang baik. Dia tidak perlu orang-orang yang ya ceboker istilahnya sekarang, ya, ya ceboker. Ada istilahnya Pak, siapa namanya, bekas KPK, Abraham Samad, ya. Jangan, tidak usah diceboker, profesional aja, kerja yang betul, pasti dicari, tidak usah gelisah. Biasanya yang gelisah itu tidak punya kemampuan, biasanya, ya, biasanya yang tidak punya kemampuan begitu, ya, karena mau jabatan. Kerja saja, karena semua pemimpin itu mau orang bekerja, loyal kepada pemimpin, ya. Siapapun pemimpin harus kita loyal, siapapun, ya, harus. Nah seperti itu, jadi simple ji, ya. Nah sehingga semua ini, dan siapkan konektornya, insya Allah, yang mana mau dilanjutkan, yang mana tidak mau dilanjutkan. Dan insya Allah saya masih warga Makassar juga, ya, saya masih warga Makassar, dan saya basicnya kan sebelumnya adalah konsultan. Nah ini konsultan sudah banyak pada telepon, Pak Wali bantu kak, karena banyak orang jadi gubernur belum pernah
belum pernah jadi kepala daerah sebelumnya. Begitupun kepala daerah sudah banyak datang ke rumah, tapi tidak ada jadi Sulawesi Selatan, banyak jadi di luar, ya. Ada di Sulawesi Selatan beberapa, ya. Pada datang semua, Pak Wali bantu Kak. Ya saya bilang, insya Allah. Saya sekarang memang kalau selesai jadi wali kota saya mau cari uang, ya. Kan dulu sebelum jadi waktu konsultan, setiap pendapat menjadi pendapatan. Sekarang kalau pendapat tidak jadi pendapatan, bahaya. Nah ini saya mau kembalikan lagi, ya. Setiap pendapat menjadi pendapatan, ya, karena halal. Tapi kalau kita jadi wali kota, banyaknya pendapat tidak jadi pendapatan. Jadi saya kira demikian. Terima kasih kepada teman-teman Bapeda dan seluruh SKPD yang mensukseskan acara ini. Terima kasih Pak Ketua, teman-teman yang terhormat, anggota DPRD Kota Makassar, tim ahli dan seluruh teman-teman yang lain. Insya Allah RKPD ini menjadi acuan menentukan kita ke depan. Ingat, sisa 0,1 derajat yang kita pertahankan secara dunia. Kalau tidak, saya kira banyak terjadi hal-hal yang menyulitkan kita ke depan. Dan ingat, pendapatan kita insya Allah, kalau saya lihat tadi dari DBH kita yang belum terbayarkan, ya, saya respect sekali sama teman-teman ex DPR Kota Makassar yang sudah di provinsi. Pak Hamzah Hamid, ada Ibu Jenny, ya, itu terus konsultasi sama kita memperjuangkan DBH kita. Saya pikir DBH kita cuma 240 miliar. Ternyata tidak Pak Wali, 311 miliar. Wih, lebih banyak ternyata. Ya, ternyata. Nah, kalau itu misalnya ditambah dengan 3 bulan, berarti sudah tembus 400 miliar. Itu artinya tahun ini juga, tapi akhir tahun kita bisa mencapai 2 triliun. Bisa mencapai 2 triliun. Laporan teman-teman Bapenda itu sudah tembus 1,6 lebih, ya. Mana Bapenda? Ya. 1,6 lebih. Mudah-mudahan hitungan terakhir sudah 1,7. Ditambah dengan 400 selesai. Jadi janji saya yang paling dalam 2 tahun ini, dalam periode kedua ini adalah 2 triliun. Nah, insya Allah ini menjadi monumen kita dan mudah-mudahan tidak turun-turun dan terus naik. Itu semua tentunya dukungan teman-teman SKPD dan tentunya dukungan teman-teman DPRD. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara forum konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintahan daerah RKPD Kota Makassar tahun 2026 ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Peduli salamaki, kure sumanga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Bapak Wali Kota Makassar untuk tetap di tempat karena akan menyaksikan penandatanganan berita acara kesepakatan oleh Kepala Bapeda dan seluruh perangkat daerah serta perwakilan dari masyarakat. Untuk itu, kepada nama-nama yang kami sebutkan mohon untuk mengambil tempat dan mohon izin untuk asisten dan staf ahli dan kepala Bapenda untuk ikut menyaksikan, dan berikut nama-nama yang kami sebutkan untuk naik ke atas untuk menyaksikan untuk penandatanganan MOU. Yang pertama, Ketua DPRD Kota Makassar. Kami silakan. Baik, selanjutnya bersiap-siap perwakilan dari tim ahli pemerintah Kota Makassar, Bapak Profesor Dr. Haji Husain Hamka MSI dan Adriana Jamaluddin ST. Kami silakan untuk naik bertanda tangan. Selanjutnya untuk perwakilan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, kami silakan. Dan selanjutnya perwakilan dari pemerintah Kota Makassar, dari Inspektorat Kota Makassar, Dinas Perhubungan Kota Makassar, kami silakan. Perwakilan Kota Makassar, Inspektorat Kota Makassar dan Dinas Perhubungan. Baik, selanjutnya untuk perwakilan perguruan tinggi, perwakilan dari Universitas Hasanuddin dan dari Universitas Muhammadiyah. Baik, kami silakan. Selanjutnya
perwakilan pemerintah kota dari Inspektorat Kota Makassar dan Dinas Perhubungan Kota Makassar, perwakilan perguruan tinggi dari Unhas dan Unismu, dan selanjutnya perwakilan lembaga masyarakat dari Ketua FKLPM Kecamatan Tamalate. Kami silakan. Perwakilan Mitra Pembangunan Daerah atau NGO, Ketua Kadin Kota Makassar, perwakilan BPS Kota Makassar, perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Jasa Wisata Indonesia, perwakilan kelompok perempuan, pemuda dan disabilitas, Ketua Forum Pemerhati Masalah Perempuan, Ketua Perwakilan Perempuan Pesisir Kota Makassar, perwakilan dari Organisasi Internasional Migrasi atau IOM, dan perwakilan dari media. Kami silakan kepada Fajar TV. Kepada nama-nama yang telah kami sebutkan, mohon untuk naik ke atas. Kita sama-sama bertanda tangan nota kesepahaman. Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai oleh pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Bapak Dhani Pumanto tentu saja tidak terlepas dari peran serta banyak pihak sebagai aktor pembangunan di Kota Makassar. Salah satunya adalah peran serta dan sinergitas yang kuat antara pemerintah Kota Makassar dan seluruh perangkat-perangkat daerah dan perwakilan dari masyarakat. Untuk itu bersama-sama kita saksikan penandatanganan berita acara kesepakatan oleh pemerintah Kota Makassar dan seluruh perangkat daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir. Dari media online kami silakan untuk Fajar, perwakilan media Fajar TV, kami silakan. Siapa? Oh baik. Dari Berita Kota juga silakan, kami silakan. Perwakilan media. Baik, inilah salah satu bentuk dari komitmen bersama dalam keberhasilan pembangunan yang telah dicapai oleh pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Bapak Dhani Pumanto. Baik, selanjutnya dari Dinas Kesehatan, perwakilan dari perangkat daerah kami silakan, dan untuk perwakilan masyarakat kami silakan kepada Ketua FKLPM Kecamatan Mamajang. Kami silakan untuk naik ke atas dan sebentar akan ditutup oleh Kepala Bapeda Kota Makassar. Ketua FKLPM Kecamatan Mamajang, mohon izin. Baik,
Pak Nur Kamaruzzaman. Panitia tolong disampaikan ke Pak Nur. Narasumber kita yang kedua adalah Sekretaris dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Bapak Iswadi SE MSI. Beliau saat ini sudah ada di tengah-tengah kita. Kami harapkan Pak Iswadi bisa bergabung di atas mimbar. Dan narasumber kita yang ketiga adalah Sekretaris dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, Bapak Muhammad Fuad Aswandi SSDP MM. Kami mohon kesediaan dari Bapak Fuad untuk dapat bergabung di atas mimbar. Silakan Pak Sekban. Waktu saat ini menunjukkan pukul 10.30, kita menurut rundown acara mempunyai waktu sampai pukul 12 siang. Kita punya waktu kurang lebih 1 jam 30 menit untuk pemaparan. Kita sediakan waktu 45 menit, sisanya akan kita manfaatkan untuk diskusi dan tanya jawab. Untuk kesempatan pertama saya kasih kesempatan kepada Bapak Nur Kamalur, Sekretaris Bapeda Kota Makassar, untuk bisa memberikan materinya terkait dengan prioritas-prioritas dan kebijakan-kebijakan RKPD tahun 2026. Untuk waktu kami persilakan Pak Sekban 20 menit Pak Sekban. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para peserta Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Makassar tahun 2026. Hadir cukup banyak, saya kira, yang hadir bersama kita pada pagi hari ini. Ada dari staf ahli, penasihat wali kota, ada dari LPM, ada dari media, ada dari perguruan tinggi, ada dari kecamatan, lurah, dan semua stakeholder yang sempat hadir pada forum konsultasi publik siang hari ini. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya langsung saja terkait dengan agenda kita pada pagi hari ini, yaitu dalam rangka menyusun RKPD Kota Makassar tahun 2026. Forum konsultasi publik kita lakukan pada pagi hari ini itu dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah. Kita saat ini berada di periode yang transisi. Kita belum mempunyai RPJMD yang baru. Di sisi lain, kita sudah mempunyai RPJP untuk 20 tahun ke depan, yaitu RPJP 2025-2045, dan saat ini kita sementara ingin menyusun dokumen RKPD 2006. Kita juga berharap Inmen, Instruksi Menteri Dalam Negeri terkait penyusunan dokumen RKPD ini itu segera keluar, karena yang sementara kita pegang itu masih berbentuk draft Inmen penyusunan dokumen RKPD tahun 2026. Sebelum masuk di dalam inti daripada RKPD ini,
di draft inmen itu disampaikan, dikatakan bahwa rancangan awal RKPD tahun 2026 itu mempedomani RPJMD, rancangan awal RPJMD tahun 2025-2029. Oleh karenanya itu, kita saat ini masih mempedomani RPJP yang telah kita sahkan di tahun 2024, yaitu dengan Perda, yang mana kita menarik tahapan 5 tahun pertama daripada RPJPD, yaitu tahapan 2025-2029. Sehingga arah kebijakan, sasaran, prioritas itu kita mengacu ke perioderisasi pertama daripada RPJP 2025-2026. Itu pengantar sebelum kita masuk ke dalam materi terkait dengan forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Kota Makassar. Kalau kita melihat agenda penyusunan RKPD, yang mana RKPD ini, rancangan awal RKPD ini itu kita susun 2 tahun sebelum pelaksanaan RKPD 2026. Jadi kita telah melakukan orientasi penyusunan RKPD itu di tahun 2024 di bulan Desember. Kita juga telah melakukan musrembang tingkat kelurahan sampai musrembang kecamatan di bulan Januari. Terakhir kita melakukan musrembang kecamatan itu di minggu yang lalu. Sekarang kita masuk ke konsultasi publik RKPD Januari 2025 tanggal 30 Januari. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa tujuan konsultasi publik untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah. Ini berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 pasal 179. Kalau kita melihat hubungan antara RKPD dengan Erenja, di mana RKPD adalah program tahunan pemerintah kota dan Renja adalah rencana tahunan daripada masing-masing SKPD, akan kelihatan bahwa penyusunan RKPD tersebut dan Renja tersebut itu kita akan mengacu ke RPJMD dan RPJP 2025-2045. Jadi sistemnya juga kita sudah mengikuti Permendagri 86, yang mana ini adalah merupakan pedoman di dalam menyusun dokumen perencanaan kabupaten, kota, dan provinsi di dalam menetapkan dokumen perencanaan. Kita melihat tahapan, kalau kita melihat tahapan, jadi RKPD dan Renja ini disusun bersamaan. Jadi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang di SKPD, mulai sekarang sebenarnya juga sudah mulai menyusun dokumen Renja untuk tahun 2026. Jadi rancangan awal Renja itu sudah mulai disusun dari sekarang dengan berpedoman pada rancangan awal RKPD 2026 tersebut. Jadi rancangan awal RKPD sama dengan rancangan awal daripada Renja perangkat daerah. Setelah itu kita melakukan musrembang, kita melakukan konsultasi publik, yang mana setelah kita melakukan konsultasi publik, dia akan menjadi rancangan daripada RKPD tahun 2026. Setelah kita melakukan musrembang RKPD di tingkat Kota Makassar. Ini adalah merupakan tahapan daripada penyusunan Renja untuk perangkat daerah. Selanjutnya kalau kita melihat sistematika RKPD dengan Renja, ada perbedaan di mana untuk sistematika RKPD itu terdiri dari 8 bab,
dan Renja hanya terdiri dari 5 bab. Sehingga kami, Bapeda, telah menyusun naskah teknokratik RKPD tahun 2026 itu sampai di bab 3 RKPD. Jadi setelah nanti pelantikan telah dilaksanakan untuk wali kota dan wakil wali kota, kita sudah mempunyai rancangan awal daripada RPJMD yang akan menjadi acuan pedoman di dalam menyusun dokumen RKPD tahun 2026. Sehingga kita melakukan forum konsultasi publik pada hari ini. Kita berharap bisa mendapatkan masukan dari semua peserta terkait dengan masalah aspirasi dari masyarakat terkait dengan masalah-masalah yang akan kita masukkan di dalam dokumen RKPD tahun 2026. Ini adalah sistematika daripada RKPD dan Renja, di mana yang juga menjadi perhatian kita di dalam menyusun RKPD 2026 dan Renja 2026 adalah hasil evaluasi RKPD tahun 2024. Jadi hasil evaluasi RKPD tahun 2024 itu menjadi masukan untuk kita menyusun RKPD tahun 2026. Demikian juga hasil evaluasi Renja tahun 2024 menjadi masukan dalam menyusun Renja OPD tahun 2026. Selanjutnya, kita melihat beberapa capaian pemerintah kota sampai tahun 2024. Jadi kalau kita melihat capaian pembangunan Kota Makassar, itu mulai dari indeks pembangunan manusia mengalami kenaikan, demikian juga persentase penduduk miskin mengalami penurunan. Ini ada beberapa capaian termasuk pertumbuhan ekonomi naik meningkat. Namun data sampai triwulan ketiga 2024 itu baru berada di posisi 5,26. Sehingga kenapa kami masih memasukkan angka berada di triwulan 3? Karena kami menyusun dokumen rancangan awal daripada RKPD ini itu masih di bulan Desember sampai saat ini yang sementara berproses, sehingga dengan adanya forum konsultasi publik ini kami bisa mendapatkan masukan terkait dengan penyempurnaan rancangan awal tersebut nantinya akan menjadi rancangan RKPD tahun 2026. Beberapa capaian pembangunan Kota Makassar seperti inflasi, PDRB per kapita, Gini ratio, PDRB berdasarkan harga berlaku, dan PDRB berdasarkan harga konstan. Dan beberapa capaian juga seperti indeks kualitas lingkungan hidup, angka sanitasi aman, dan prevalensi stunting, kemudian rata-rata lama sekolah di Kota Makassar. Beberapa capaian ini nantinya akan kita lihat dan akan kita masukkan nantinya di dokumen RKPD tahun 2026 untuk sebagai bahan evaluasi kita untuk menentukan sasaran program yang akan kita lakukan, yang akan kita laksanakan di tahun 2026. Dari berdasarkan masukan-masukan selama melakukan musrembang di kelurahan dan di kecamatan, kemudian dari hasil naskah teknokratik, beberapa isu permasalahan yang ada di Kota Makassar yang kita angkat untuk tahun 2006 ada beberapa. Dari isu-isu ini kami berharap kami masih bisa mendapatkan masukan lagi dari semua peserta forum konsultasi publik untuk mendapatkan isu atau permasalahan tingkat Kota Makassar yang akan kita masukkan di dokumen RKPD tahun 2006, sehingga itu bisa menyempurnakan untuk menjadi rancangan RKPD tahun 2006. Yang pertama dari aspek geografi dan demografi. Beberapa permasalahan seperti tingginya ahli fungsi lahan. Ini sampai saat ini Kota Makassar masih menganggap bahwa ahli fungsi lahan di Kota Makassar itu masih tinggi, sehingga ini menjadi kendala karena masih ada lahan-lahan yang beralih fungsi seperti lahan pertanian, semua sudah beralih fungsi juga.
kemudian rendahnya kualitas lingkungan hidup, rendahnya kualitas infrastruktur pengolahan sampah, masih rendahnya ketahanan energi. Dari aspek kesejahteraan ekonomi, masih tingginya ketimpangan pendapatan, belum optimalnya penyerapan dan pengelolaan investasi, belum optimalnya daya saing daerah, belum optimalnya penanggulangan pengangguran. Aspek kesejahteraan sosial, budaya, yang pertama tingginya angka prevalensi stunting, belum optimalnya cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional, belum optimalnya perlindungan anak. Aspek daya saing ekonomi daerah, tingginya ketimpangan pendapatan, menurunnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB, belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi kreatif, rendahnya kontribusi pilar lingkungan terhadap penerapan ekonomi hijau, dan tingginya ketidakstabilan harga komoditas pangan. Berapa aspek tersebut kita harapkan masih ada penambahan atau masih lebih akan disempurnakan dengan masukan daripada peserta forum konsultasi publik pada siang hari ini. Kalau kita melihat penyelarasan visi RPJMN, RPJPD Provinsi Sulsel dan visi RPJPD Kota Makassar akan terlihat bahwa di semua visi, di semua tingkatan visi ini ada kata-kata berkelanjutan. Inilah yang kita harapkan di visi ini, sehingga visi ini memang bisa berkelanjutan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota. Kalau kita melihat visi Kota Makassar berdasarkan RPJP, yaitu Makassar Kota Dunia Maju dan Berkelanjutan yang Sombre dan Smart untuk semua. Sedangkan misi ada 8, yaitu perwujudan transformasi sosial, mewujudkan transformasi ekonomi, mewujudkan transformasi tata kelola. Keempat, memantapkan ketentraman dan ketertiban umum yang tangguh dan stabilitas ekonomi makro daerah. Kelima, memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Keenam, mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Ketujuh, mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Kedelapan, meningkatkan daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan. Dari misi tersebut diturunkan menjadi ke dalam beberapa arah kebijakan, yaitu arah kebijakan geografis dan demografi, yaitu menekan alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan RT/RW, meningkatkan cakupan layanan pengumpulan sampah, dan meningkatkan kualitas infrastruktur. Kemudian ada aspek kesejahteraan ekonomi, ada aspek kesejahteraan sosial, aspek daya saing daerah dan produktivitas, ada aspek daya saing penerapan ekonomi hijau dan biru, aspek stabilitas ekonomi makro, kemudian aspek daya saing sumber daya manusia, aspek daya saing infrastruktur wilayah, aspek daya saing iklim investasi, dan aspek pelayanan umum. Inilah yang menjadi arah kebijakan kita untuk tahun 2026. Arah kebijakan tersebut diharapkan untuk bisa memecahkan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar, yaitu ada 9 sasaran pokok indikator utama pembangunan Kota Makassar 2025-2045. Kita akan mengambil target sampai kinerja tahun 2029 yang akan nantinya di breakdown ke dalam RKPD tahun 2026. Sehingga baseline yang kita gunakan di sini adalah baseline tahun 2024 untuk RKPD. Sedangkan untuk baseline RPJPD adalah baseline tahun 2025. Sasaran yang pertama yaitu terwujudnya Kota Makassar dengan kualitas manusia yang tinggi dan berdaya saing global, dengan arah pembangunan kesehatan untuk semua. Ada beberapa indikator yang kita gunakan untuk mengukur tercapainya sasaran pokok tersebut. Yang pertama adalah indikator usia harapan hidup, kesehatan ibu dan anak, kemudian penanganan tuberkulosis, dan cakupan persentase jaminan kesehatan nasional. Sedangkan untuk arah pembangunan pendidikan berkualitas yang merata, indikator yang digunakan adalah persentase kesatuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional dan Kota Makassar, dan rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun, dan harapan lama sekolah.
Kemudian porsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi dan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan. Sedangkan untuk arah pembangunan perlindungan sosial yang adaptif, indikator yang kita gunakan adalah tingkat kemiskinan, indeks Gini ratio, persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal, dan cakupan persentase jaminan sosial ketenaga kerjaan. Sedangkan untuk sasaran pokok yang kedua, yaitu terwujudnya Kota Makassar dengan produktivitas ekonomi tinggi berbasis iptekin dan ekonomi hijau, dengan arah pembangunan iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi tinggi, kita memakai indikator pembangunan yang pertama adalah rasio PDRB industri pengolahan, kemudian pengembangan pariwisata, ketiga, jumlah industri ekonomi kreatif Kota Makassar, yang keempat, produktivitas UMKM, koperasi, BUMD, yang kelima, tingkat pengangguran terbuka, dan keenam, tingkat partisipasi angkatan kerja, ketujuh, tingkat penguasaan iptek. Sedangkan untuk penerapan ekonomi hijau dan biru, kita menggunakan indikator indeks ekonomi hijau. Selanjutnya untuk sasaran yang ketiga, yaitu terwujudnya Kota Makassar sebagai hub perdagangan kawasan timur Indonesia dan internasional dengan arah pembangunan integrasi ekonomi domestik dan global, kita memakai indikator utama pembangunan yaitu persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok, kemudian pembentukan modal tetap bruto, net ekspor barang dan jasa. Izin Pak Sekben, waktunya sisa 2 menit. Sisa 2 menit. Baik. Sedangkan untuk sasaran yang keempat, ini ada beberapa arah pembangunan, yaitu yang pertama, tata kelola yang berintegritas, adaptif dan inovatif, kemudian transformasi digital. Sedangkan untuk sasaran pokok, terwujudnya Kota Makassar yang aman, tertib dan demokratis dengan arah pembangunan ketaatan hukum, ketertiban, keamanan, tangguh serta demokrasi substantif. Kita menggunakan indikator utama pembangunan yaitu ada 3. Dan sasaran pokok yang keenam, terwujudnya Makassar sebagai kota tujuan utama investasi menuju kemandirian fiskal daerah dengan arah pembangunan stabilitas ekonomi makro dengan indikator utama rasio pajak daerah terhadap PDRB, tingkat inflasi gabungan, persentase peningkatan investasi daerah, dan indeks pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan sasaran pokok yang ketujuh yaitu terwujudnya Kota Makassar yang toleran, berketahanan sosial dan berkebudayaan, maju didukung ketahanan ekologi yang tinggi dengan 3 arah pembangunan yaitu beragama, maslahat dan berkebudayaan maju, kemudian keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif, berketahanan energi dan pangan. Sedangkan untuk indikator ke-8 yaitu terwujudnya Kota Makassar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan PDRB tertinggi di kawasan Indonesia Timur. Dan yang terakhir adalah sasaran pokok ke-9, terwujudnya Makassar kota berkelanjutan yang didukung ketahanan terhadap bencana dan risiko perubahan iklim, di mana ada 2 arah pembangunan yaitu lingkungan hidup berkualitas dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Inilah beberapa indikator yang kita gunakan di dalam mengukur indikator utama pembangunan Kota Makassar untuk tahun 2025-2029 yang nantinya kita tarik kita masukkan ke dokumen RKPD tahun 2026, yaitu periode pertama tahapan di dalam RPJMD Kota Makassar 2025-2029. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti bisa di copy dokumen tersebut dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur. Applause untuk Pak Nur Kamarul untuk materinya terkait dengan kebijakan pembangunan daerah Kota Makassar 2026. Tadi ada beberapa highlight dari beliau bahwa RKPD 2026 merupakan masa transisi di mana penyusunan RKPD 2026
tentu dibarengin dengan penyusunan Renja SKPD 2026 dengan berpedoman pada pengendalian dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2024, di mana data-data pembangunan daerah tahun 2024 ini akan menjadi baseline data untuk penyusunan dokumen perencanaan, baik perencanaan pembangunan daerah 2026 maupun perencanaan pembangunan perangkat daerah 2026. Terima kasih Pak Sekban. Kesempatan berikutnya kita beri kesempatan kepada Pak Iswandi, Pak Sekban BPKAD, untuk memaparkan terkait dengan kebijakan-kebijakan belanja RKPD tahun 2024. Untuk kesempatan saya beri waktu 20 menit Pak Sekban terkait dengan materi yang akan dipaparkan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para staf ahli Wali Kota Makassar yang hadir di tempat ini, yang saya hormati para ketua LPM, NGO, LSM, dan seluruh kepala perangkat daerah dan teman-teman SKPD yang saya hormati dan saya banggakan. Izinkan saya mewakili Bapak Kepala BPKAD menyampaikan materi terkait dengan kebijakan belanja dan pembiayaan pemerintah Kota Makassar tahun anggaran 2026. Mungkin dalam pemaparan saya akan mungkin skip untuk beberapa slide karena ini nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari Bapenda terkait dengan pendapatan secara khusus untuk pendapatan. Oke, next. Terkait dengan keuangan daerah, saya kira ini definisi, tetapi ini juga yang menjadi hal yang sangat substansi untuk kita pahami, bahwa keuangan daerah itu adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan barang milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Kemudian hal ini juga diatur di PP 24, pasal 24 PP 12 tahun 2019 yang menyatakan hal yang sama. Kemudian APBD itu ditetapkan dengan Perda. Next. Nah, ini mungkin hal yang substansi sebagai pengantar kita sebelum kita masuk melihat angka-angka statistik, bahwa ujung dari dokumen perencanaan itu adalah kita akan menyusun yang namanya APBD. Nah, ada 6 fungsi APBD yang saat ini mungkin kita membahasnya adalah fungsi perencanaan, di mana anggaran daerah ini menjadi pedoman bagi manajemen dalam hal merencanakan kegiatan atau subkegiatan pada tahun berkenaan. APBD juga oleh teman-teman APIP digunakan sebagai instrumen untuk melakukan pengawasan. Kemudian ada fungsi alokasi yang untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran. Kemudian ada fungsi distribusi untuk keadilan dan fungsi stabilisasi terkait dengan upaya menjaga keseimbangan fundamental perekonomian. Ini 6 fungsi APBD. Oke, next. Selanjutnya prinsip dasar penyusunan APBD. Nah, prinsip ini yang pasti yang pertama sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan dikaitkan dengan kemampuan keuangan daerah. Harus berpedoman kepada KUA dan PPAS yang didasarkan pada RKPD yang saat ini kita bahas RKPD-nya. Kemudian tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, kemudian dilakukan secara tertib, efisien, kemudian tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ini yang mungkin yang kita perlu highlight terkait dengan ketepatan waktu. Tepat waktu, kita selama ini menetapkan APBD itu tepat waktu, tapi sesuai dengan tahapan ini biasanya yang kita masih
tidak bersesuaian dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran. Oke, next. Inilah tahapan kalau kita membagi dalam bulan kalender, tahapan-tahapan dalam penyusunan APBD, di mana penyampaian KUA PPAS ke DPRD itu dimulai di minggu kedua bulan Juli. Kemudian Agustus kita harus sepakat dengan teman-teman DPR untuk KUA PPS-nya, penyampaian rancangannya ke minggu kedua bulan September, kemudian Desember paling lambat APBD itu disetujui. Next. Ini struktur APBD, saya kira kita lewati saja. Pendapatan juga lewat. Next. Ya, realisasi pendapatan nanti disampaikan oleh teman-teman Bapenda. Saya mau masuk di slide yang ke-10. Oke. Karena materi saya terkait dengan kebijakan belanja dan pembiayaan, tetapi khusus untuk pendapatan yang melekat di BPKAD adalah pendapatan yang sifatnya pendapatan transfer. Kalau kita melihat secara umum, inilah tren pendapatan kita secara umum, ada pendapatan hasil daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan. Next. Khusus untuk dana alokasi khusus, kita lihat yang warna orange ini adalah tren realisasinya. Dana alokasi khusus kita, tren realisasinya meningkat. Kemudian dana alokasi umum juga trennya meningkat. Dana bagi hasil juga agak sedikit berfluktuatif. Kalau kita lihat dana alokasi khusus kita untuk tahun 2024, realisasinya ada di angka 496 miliar lebih. Kemudian di dana alokasi umum, realisasinya kita sebesar 1,6 triliun. Kemudian dana bagi hasil sebesar 145 miliar lebih. Oke, next. Selanjutnya terkait dengan tren pendapatan transfer bagi hasil pemerintah provinsi. Ini mungkin yang tadi disampaikan oleh Bapak Wali Kota terkait dengan bagi hasil pendapatan kita dari pemerintah provinsi. Memang kalau kita melihat untuk tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya bagi hasil pajak kendaraan bermotor, ini trennya rendah dibandingkan tahun yang lalu. Kita hanya mendapat bagi hasil kurang lebih 102 miliar lebih untuk pajak kendaraan bermotor. Kemudian bagi hasil BBNKB sebesar 48 miliar lebih, realisasinya di tahun 2024. Kemudian bagi hasil pajak bahan bakar sebesar 90,7 miliar lebih, air permukaan sebesar 470 juta, kemudian bagi hasil pajak rokok sebesar 44,7 miliar lebih. Kemudian isu-isu strategis terkait dengan pendapatan. Next. Terkait dengan pendapatan, baru-baru ini di tahun 2025 terbit Inpres nomor 1 tahun 2025, di mana salah satu amanahnya adalah melakukan penghematan terkait dengan transfer ke daerah sebesar 50 triliun atau tepatnya 50 triliun 595 miliar lebih. Nah, tentu hal ini akan berimbas kepada struktur APBD di Kota Makassar. Nah, harapannya juga ini kita lagi menunggu petunjuk teknis dari kementerian terkait dengan bagaimana mengefisienkan nanti pendapatan kita sekaligus belanja kita. Kemudian isu selanjutnya masih dengan Undang-Undang HKPD. Kemudian isu selanjutnya adalah peningkatan pendapatan dalam bentuk DID yang belum optimal. Selanjutnya terkait dengan transfer dana alokasi khusus yang belum memadai terkait dengan kinerja SKPD pengelola pendapatan. Oke, next. Strategi peningkatan PAD, saya kira
peningkatan dana transfer, saya kira ini menjadi tanggung jawab kita semua terkait dengan kinerja bagaimana SKPD pengelola pendapatan bisa memperbaiki serapannya, termasuk terkait dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan dalam rangka melakukan transfer dana ke pemerintah daerah. Next. Ini saya mau tampilkan terkait indeks pengelolaan keuangan daerah, menjadi salah satu indikator juga terkait indeks pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kota Makassar berada dalam predikat B, masih perlu diperbaiki. Ada beberapa dimensi yang perlu diperbaiki, termasuk serapan anggaran dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Next. Selanjutnya kita akan bicara terkait belanja daerah. Ini adalah struktur belanja daerah kita. Lanjut. Realisasi belanja daerah untuk pemerintah Kota Makassar tahun 2004 itu berada pada kisaran persentase 79,21%. Angka ini diambil dari LRA unaudit. Bisa jadi angkanya masih bergeser tetapi tidak signifikan lagi. Nah, belanja-belanja kita, belanja operasi sebesar 88,35% dari total anggaran 3,9 triliun. Kemudian belanja modal kita yang dialokasikan anggaran 1,3 triliun itu terrealisasi 726 miliar lebih atau 53,16%. Kemudian belanja tidak terduga dengan alokasi anggaran 4,2 miliar terrealisasi sebesar 811 juta lebih atau 19,9%. Next. Kemudian proyeksi belanja untuk tahun 2026 mengalami penurunan belanja kita sebesar 273 miliar lebih, di mana angka proyeksi ini kami ambil dari dokumen perencanaan RPJMD pada tahun untuk proyeksi tahun 2026. Tentu dalam pelaksanaannya nanti akan terjadi beberapa penyesuaian anggaran di dalamnya pada saat kita akan menyusun APBD. Belanja operasi sendiri dialokasikan sebesar 3,5 triliun atau berkurang sebesar 585 miliar lebih dari alokasi anggaran tahun 2025. Kemudian belanja modal kurang lebih 1,7 triliun dari tahun sebelumnya sebesar 1,4 triliun. Kemudian belanja tidak terduga sebesar 50 miliar atau meningkat 10 miliar dari tahun sebelumnya sebesar 40 miliar lebih. Next. Ini adalah perbandingan tren realisasi belanja pemerintah Kota Makassar berdasarkan rekening belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Khusus untuk target 2026 tetap menampilkan angka yang diambil dari dokumen perencanaan kita yaitu RPJMD. Next. Kemudian isu-isu strategis terkait dengan belanja. Yang pertama masih sekaitan dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD dan APBD 2025. Impres tersebut mengamanahkan bahwa dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dilakukan penghematan kepada kegiatan yang sifatnya seremonial, kajian, studi banding, belanja cetak, belanja publikasi, seminar, FGD, pengurangan perjalanan dinas sebesar 50%, pembatasan honorarium, belanja yang sifatnya pendukung, selektif dalam memberikan hibah, dan penyesuaian belanja yang sumber dananya berasal dari pendapatan transfer. Khusus untuk instruksi ini, kami di BPKAD dan seluruh pemerintah kabupaten kota menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan implementasi dari instruksi Presiden ini. Kemudian isu-isu strategis berikutnya adalah terkait dengan program prioritas nasional makan bergizi gratis. Di dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis ini tentu pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD sebagai sinergi pendanaan ke depannya. Isu berikutnya adalah terkait dengan belum optimalnya
mandatory spending khusus untuk mungkin yang sifatnya infrastruktur, untuk pemenuhan kurang lebih 40% untuk belanja infrastruktur. Kemudian isu selanjutnya terkait dengan dana kelurahan, di mana dana kelurahan sebenarnya APBD kita harus mensupport 5% dari APBD untuk dialokasikan ke dana kelurahan. Ini juga belum optimal. Oke, next. Nah, izinkan saya menampilkan realisasi dana kelurahan kita tahun 2004, di mana dana kelurahan ini dibagi di atas 5 kecamatan dengan alokasi anggaran 30 miliar lebih, dan hanya terserap 8,9 miliar lebih atau 29,32%. Sehingga tahap 2 dari pencairan dana kelurahan ini tidak tersalur. Jadi ada beban, ada pendapatan kita yang bersumber dari DAU yang earmark untuk dana kelurahan itu tidak tersalur dari pemerintah pusat karena realisasi anggaran kita tidak mencapai sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh kementerian. Nah, ini mungkin menjadi catatan kita semua, bagaimana kemudian alokasi atau pendapatan transfer dari pemerintah pusat bisa kita serap. Ini terasa oleh teman-teman di kecamatan, di mana di tahun 2004 kemarin, karena alokasi anggaran kita itu berbasis sumber dana, kami menahan untuk tidak menjalankan itu karena sumber dananya tidak tersedia, tidak ditransfer oleh pemerintah pusat. Itu mungkin. Next. Hal-hal yang mempengaruhi proyeksi belanja tahun 2026, alokasi dana transfer pasti, kegiatan strategis yang tidak terlaksana di tahun tuntas 100% di tahun 2024, dan program strategis wali kota terpilih. Next. Kebijakan umum penganggaran belanja daerah, ini saya kira template harus mendukung visi misi Bapak Wali Kota yang terpilih nanti. Kemudian mandatory spending harus terpenuhi juga, penerapan SIPD dan penggunaan instrumen ASB, HSPK, SBU dan SSH. Oke, next. Ya, saya lompat aja mungkin terkait dengan proporsi belanja pegawai karena ini menjadi isu sentral. Saya mau menyampaikan bahwa amanah dari undang-undang, kembali ke atas yang tabel belanja pegawai. Belanja pegawai, ya. Ini adalah proporsi belanja pegawai kita terhadap APBD. Di tahun 2025 kita sudah berada di angka 29,69%. Oke. Di mana amanah dari undang-undang 30% dari APBD kita itu batas tertinggi dari belanja pegawai. Oke, next. Langsung ke pembiayaan terakhir. Terkait dengan pembiayaan daerah, selama ini pembiayaan daerah kita isinya adalah silfa yang tentu saja, next, kalau kita melihat trennya selama ini, kita lihat silfa kita ada tren turun. Kita pernah di tahun 2023 silfa kita sebesar 752 miliar lebih. Di tahun realisasi silfa kita untuk tahun 2024 itu sebesar 294 miliar lebih. Jadi kita sudah turun. Untuk tahun 2026 target alokasi anggaran silfa kita berdasarkan dokumen RPJMD kita targetkan sebesar 50 miliar lebih. Kemudian pengeluaran pembiayaan ini juga masih nihil sama, karena di dokumen perencanaan juga tidak tertera alokasi untuk pengeluaran pembiayaan untuk investasi ke depannya. Saya kira itu, mohon maaf kalau penyampaian saya agak di skip karena tentu saya akan berbagi dengan teman-teman dari Bapenda untuk pemaparan pendapatan secara
menyeluruh. Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iswadi atas pemaparannya. Kita beri aplaus kepada Pak Sekban BPKAD atas materinya terkait dengan kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan Pemerintah Kota Makassar tahun 2026. Ada beberapa tadi yang sempat saya catat terkait dengan highlight dari beliau adalah bahwa APBD diutamakan untuk pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintah Kota Makassar, sehingga yang bukan menjadi kewenangan atau urusan dari pemerintah Kota Makassar tentunya ini tidak perlu atau tidak dibutuhkan dari pembiayaan APBD. Yang kedua adalah terkait dengan isu-isu dalam belanja dan pembiayaan tahun 2005, di mana ada Impres nomor 1 2026, di mana Pak Prabowo menginstruksikan kepada seluruh KL dan pemerintah daerah untuk melakukan penghematan, dan ini tentu saja terkait dengan belanja-belanja yang dinilai tidak prioritas dan target kinerjanya tidak jelas. Berikutnya adalah juga kita harus menunjang terkait dengan prioritas nasional terkait dengan makan bergizi gratis serta kewajiban-kewajiban pemerintah Kota Makassar untuk mengalokasikan mandatory spending di APBD Kota Makassar tahun 2026 nanti. Materi yang ketiga akan dibawakan oleh Bapak Fuad, Sekretaris Bapenda Kota Makassar, terkait dengan kebijakan atau proyeksi pendapatan Kota Makassar tahun 2026. Untuk itu kami persilakan Pak Sekban, waktu 20 menit Pak Sekban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Moderator atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati rekan-rekan narasumber pada kesempatan hari ini, Pak Sekretaris BPKAD dan Sekretaris Bapeda. Yang saya hormati para tim ahli wali Kota Makassar. Yang saya hormati Bapak Ibu, para Kepala SKPD, unit kerja, lingkup pemerintah Kota Makassar ataupun yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu para pimpinan NGO, ketua asosiasi, ketua lembaga, ketua LPM, serta Bapak Ibu para hadirin undangan yang hadir pada kesempatan hari ini. Izinkan kami dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pendapatan asli daerah Kota Makassar sehubungan dengan penyusunan rancangan awal RKPD Kota Makassar tahun anggaran 2026. Sebagaimana yang telah kita dengarkan bersama tadi paparan dari Bapeda dan BPKAD, RKPD tahun 2026 ini memang sesungguhnya mempunyai kondisi yang cukup unik, karena memang RKPD ini berada dalam fase transisi pemerintahan, di mana tadi pada pembukaan di awal Bapak Wali Kota Makassar juga sudah menyampaikan bahwa forum konsultasi publik ini merupakan momentum untuk konektor bagaimana apa yang menjadi program atau visi misi dari pemerintahan yang lama itu juga bisa sejalan dengan apa yang menjadi program atau visi misi dari pemerintahan yang baru nantinya. Nah, kalau berbicara terkait dengan rencana kerja pemerintah daerah, memang ada dua komponen utama yang berperan terkait dengan RKPD. Tadi di sesi sebelumnya Pak Iswadi dari BPKAD sudah memaparkan beberapa hal terkait dengan kebijakan atau isu-isu strategis terkait dengan belanja. Pada kesempatan ini kami dari Badan Pendapatan Daerah akan menyampaikan beberapa hal juga
terkait dengan pendapatan daerah Kota Makassar, khususnya terkait dengan pendapatan asli daerah Kota Makassar. Next, dalam rangka penyusunan rancangan awal ini memang karena ini masih fase transisi, kita belum memiliki visi misi yang baru, karena kondisi saat ini memang kita masih sifatnya memiliki rancangan teknokratik RPJMD. Pemerintah Kota Makassar sudah memiliki rancangan teknokratik RPJMD 2026-2029. Namun untuk baseline awal penyusunan RKPD ini kami masih tetap mempedomani RPJMD kita yang ada sekarang, yang mana memang kalau terkait dengan pendapatan itu tercantum dalam misi pertama RPJMD kita, RPJMD tahun 2021-2026, yang mana terkait dengan PAD itu ada pada misi pertama, khususnya terkait dengan pencapaian PAD 2 triliun. Next, jika kita berbicara RPJMD ataupun RKPD, tentunya evaluasi kinerja itu menjadi salah satu komponen yang utama yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena evaluasi kinerja ini menjadi salah satu acuan ataupun menjadi salah satu dasar kita dalam menentukan proyeksi ataupun target pendapatan kita pada tahun 2026. Di awal paparan ini izinkan kami menyampaikan gambaran pencapaian PAD Kota Makassar dalam kurun waktu 2015 sampai dengan tahun 2024 yang lalu, yang mana memang kalau kita lihat PAD kita yang terdiri dari 4 komponen: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Perjalanannya memang cukup bervariatif. Jika kita lihat grafik dari tahun 2015, sempat kita mengalami penurunan pada masa Covid di tahun 2020, tapi alhamdulillah pasca Covid mulai tahun 2021, 2022, 2023 realisasi PAD kita terus mengalami pertumbuhan yang positif, mengalami peningkatan, yang mana kalau di tahun 2024 kalau kita melihat data, Bapak Ibu bisa melihat data di atas, realisasi PAD Kota Makassar alhamdulillah realisasi unaudit itu berada di angka 1,6 triliun lebih. Ini tentunya merupakan pencapaian yang tertinggi jika kita melihat capaian pemerintah Kota Makassar dari 10 tahun terakhir. Next. Nah, komponen utama dari PAD kita adalah komponen pajak daerah. Kalau kita mengevaluasi kinerja realisasi pajak daerah kita, bisa juga dilihat dari data di atas bahwa alhamdulillah penerimaan pajak daerah kita, yang mana memang pajak daerah ini merupakan salah satu komponen terbesar dari PAD kita, menunjukkan realisasi yang sangat positif, yang mana kalau kita lihat pada tahun 2024 kemarin realisasi unaudit kita untuk pajak daerah itu mencapai 1,4 triliun lebih. Ini juga merupakan suatu peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya. Jadi alhamdulillah untuk realisasi pajak daerah kita itu mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun sampai dengan tahun 2024 yang lalu. Untuk komponen pajak daerah sendiri ada 6. Pada tahun 2024 yang lalu ada 6 jenis pajak yang kita kelola, dan penyumbang terbesar dari komponen pajak daerah ini adalah penerimaan kita dari sektor BPHTB. Jadi BPHTB merupakan komponen pajak daerah terbesar yang kita terima pada tahun 2024 yang lalu, yang mana untuk BPHTB sendiri kita bisa mendapatkan realisasi sampai dengan 397 miliar lebih. Perolehan pajak daerah terbesar yang kedua itu ada pada komponen PBB P2
yang kemudian selanjutnya disusul oleh jenis pajak daerah yang lainnya, yaitu pajak barang dan jasa tertentu untuk tenaga listrik dan makan minum. Untuk tahun 2026 sendiri tahun 2025 ini kita di pemerintah kabupaten kota, termasuk di Kota Makassar, sekarang existing kita mengelola 8 jenis pajak. Ada 2 jenis pajak yang baru yang menjadi kewenangan kita di kabupaten kota, termasuk di Kota Makassar, yaitu terkait dengan opsen pajak kendaraan bermotor dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor, yang mana opsen PKB dan opsen BBNKB ini merupakan kewenangan baru sesuai dengan amanat lahirnya Undang-Undang 1 Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang mana selama ini kita di kabupaten kota penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor itu kita terimanya hanya sifatnya bagi hasil, dan alhamdulillah mulai efektif tahun 2025 ini penerimaan pajak kendaraan bermotor yang menjadi kewenangannya pemerintah kabupaten kota itu langsung secara real time telah kita terima setiap harinya dari pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Next, untuk komponen kedua dari PAD kita adalah retribusi daerah. Retribusi daerah ini memang kalau kita lihat perjalanannya sampai dengan hari ini, realisasinya masih sangat bervariatif, sangat fluktuatif, dan memang kalau melihat data di atas untuk realisasi retribusi daerah pada tahun 2024 yang lalu mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023, yang mana berdasarkan realisasi audit untuk retribusi daerah itu mencatatkan realisasi sebesar 55,6 miliar lebih. Ada beberapa hal sebenarnya yang dapat kami sampaikan terkait dengan penurunan realisasi retribusi ini, yang mana retribusi ini dikelola oleh beberapa SKPD lingkup pemerintah Kota Makassar. Di antaranya ada Dinas Pekerjaan Umum terkait dengan retribusi penyedotan tinja, kemudian ada Dinas Penataan Ruang terkait dengan retribusi persetujuan bangunan gedung, kemudian ada Dinas Perikanan terkait dengan retribusi tempat pelelangan ikan, kemudian ada Dinas Perumahan dan Pemukiman terkait dengan retribusi rusunawa, dan ada 14 kecamatan terkait dengan retribusi persampahan. Nah, untuk tahun 2024 kemarin memang sejalan dengan telah diundangkannya Perda kita yang baru, Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, memang sudah ada beberapa atau sejumlah retribusi yang sebelumnya menjadi kewenangan kita di pemerintah kabupaten kota itu tidak lagi dipungut. Inilah yang kemudian tentunya cukup mempengaruhi capaian penerimaan retribusi kita pada tahun 2024 yang lalu, yang mana ada beberapa jenis retribusi yang tidak lagi dipungut, seperti diantaranya yang pertama ada terkait dengan retribusi pemakaman. Retribusi pemakaman itu tidak lagi dipungut. Kemudian ada retribusi tempat penjualan minuman beralkohol, itu tidak juga lagi dipungut. Kemudian ada retribusi pengujian alat pemadam kebakaran, itu tidak lagi dipungut. Ada retribusi izin trayek, dan yang terakhir ada retribusi pengujian alat kendaraan bermotor, atau biasanya kita lebih familiar mendengar istilahnya retribusi uji kir. Inilah beberapa retribusi yang tidak lagi dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten kota sesuai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Next. Kemudian yang ketiga, komponen PAD yang ketiga adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan. Ini merupakan kinerja dari penyertaan modal kita pada badan usaha milik daerah, badan usaha milik pemerintah, dan badan usaha milik swasta, yang mana kalau kita melihat realisasi unaudit pada tahun 2024 yang lalu, untuk realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan kita berada di angka 26,6 miliar lebih,
mengalami penurunan yang sedikit penurunan dibandingkan dengan realisasi kita pada tahun 2023 yang lalu. Inilah yang merupakan kinerja teman-teman BUMD kita di Kota Makassar yang biasanya kita sebut dengan penerimaan dividen yang disetorkan ke pemerintah Kota Makassar. Next, kemudian komponen PAD yang keempat adalah realisasi dari lain-lain PAD yang sah, yang mana kalau kita lihat data realisasi audit tahun 2024 untuk lain-lain PAD yang sah juga mengalami penurunan, yang mana pada tahun 2024 yang lalu penerimaan realisasi unaudit kita untuk lain-lain PAD yang sah berada di angka 117,5 miliar lebih. Untuk lain-lain PAD yang sah ini memang ada beberapa SKPD di dalamnya, ada beberapa komponen, baik itu penerimaan kita dari jasa giro, kemudian penerimaan kita dari penjualan atas barang milik daerah, kemudian ada penerimaan kita dari BLUD dan sebagainya. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi di awal memang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kami dari Bapeda dan BPKAD terkait dengan RKPD tahun 2026 ini. Tentunya kita masih mempedomani RPJ PD kita, dan kemudian tentunya kita mempedomani rancangan teknokratik RPJMD yang telah disusun pada tahun 2024 yang lalu. Di atas ini merupakan gambaran target kita, komparasi target antara tahun 2025 dan proyeksi kita di tahun 2026, yang mana untuk tahun 2025 ini yang saat sekarang ini untuk PAD kita ditargetkan di angka 2,48 triliun lebih, yang terdiri dari pajak daerah sebesar 2,1 triliun lebih, kemudian retribusi daerah sebesar 239,3 miliar lebih, kemudian hasil pengolahan kekayaan daerah dipisahkan 51 miliar lebih, dan lain-lain PAD yang sah sebesar 68,6 miliar lebih. Nah, kalau kita melihat berdasarkan proyeksi 2026 based on rancangan teknokratik RPJMD tahun 2026-2029, untuk PAD sendiri ditargetkan di angka 2,65 triliun lebih, yang terdiri dari pajak daerah ditargetkan diproyeksikan sebesar 2,31 triliun lebih, untuk retribusi daerah diproyeksikan sebesar 106,2 miliar lebih, untuk hasil pengolahan kekayaan daerah dipisahkan diproyeksikan sebesar 61,2 miliar lebih, dan lain-lain PAD yang sah di tahun 2026 diproyeksikan sebesar 175,7 miliar lebih. Sehingga untuk gambaran awal pada rancangan awal RKPD kita tahun 2026 untuk proyeksi PAD yang akan kita gunakan sebesar 2,65 triliun lebih. Tentunya ini memang masih proyeksi, akan masih banyak mengalami penyesuaian, baik itu melalui forum konsultasi publik ini maupun melalui proses-proses yang akan kita laksanakan sampai dengan musremang RKPD nantinya pada beberapa waktu ke depan. Next. Kalau kita melihat komposisi PAD, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan gambaran bagi kita. Kalau kita based on target kita di tahun 2025, memang komponen terbesar dari PAD kita itu berada di pajak daerah, yang mana memang pajak daerah itu porsinya kurang lebih 87% dari PAD kita. Kemudian retribusi daerah itu porsinya sebesar 5%. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 2%, dan lain-lain PAD yang sah porsinya sebesar 6% dari PAD Kota Makassar. Next. Ada beberapa hal yang ini mungkin gambaran ringkas saja faktor-faktor yang mempengaruhi PAD Kota Makassar pada tahun 2026 yang akan datang. Yang pertama yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, diharapkan potensi-potensi PAD dapat dimaksimalkan, termasuk tadi yang sudah kami sampaikan di awal, yaitu terkait dengan opsi PKB dan opsi BBNKB. Insya Allah ini akan menjadi salah satu faktor pendongkrak PAD kita khususnya dari sektor pajak daerah, karena memang
potensi dari option PKB dan option BBNKB ini berdasarkan data awal yang pernah kami terima dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, potensinya sampai dengan 400 miliar untuk pemerintah Kota Makassar. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua adalah terkait dengan potensi kita di Kota Makassar sebagai destinasi mais, yang mana diharapkan izin Pak Sekban sisa 2 menit. Siap. Diharapkan karena kita sebagai destinasi mais, diharapkan mampu mendongkrak pendapatan daerah kita, dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, dan dapat mendorong berkembangnya investasi di Kota Makassar. Kemudian faktor yang ketiga, branding Kota Makassar sebagai Makassar Kota Makan Enak tentunya diharapkan menjadi pendongkrak ekonomi masyarakat kita dan dapat menjadi pendongkrak kunjungan wisatawan, sehingga tentunya semakin meningkatnya wisatawan ke Kota Makassar dapat mendongkrak penerimaan pajak kita, khususnya dari PBJT makanan dan minuman serta PBJT dari jasa perhotelan dan hiburan. Kemudian yang keempat, faktor yang mempengaruhi dari PAD kita adalah terkait dengan digitalisasi dalam pengelolaan PAD, baik itu untuk pajak daerah dan retribusi daerah, karena tentunya dengan digitalisasi ini diharapkan memberikan kemudahan kepada masyarakat kita dalam membayarkan pajaknya, dalam membayarkan retribusinya, yang juga sebagai wujud akuntabilitas dalam pengelolaan PAD kita. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang baik di Kota Makassar. Tentunya diharapkan dapat mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru di Kota Makassar sehingga tercipta potensi pendapatan baru. Bisa mungkin kita lihat di Kota Makassar ini animo lahirnya beberapa usaha-usaha baru, khususnya usaha-usaha restoran yang cukup ramai, yang dapat tentunya menjadi pendongkrak dalam pencapaian PAD kita di Kota Makassar. Faktor pendorong yang selanjutnya adalah terkait dengan piutang pajak kita yang cukup besar, yang insya Allah jika kita bisa memaksimalkan dan jika dapat terselesaikan oleh wajib pajak kita, wajib retribusi kita, ini tentunya bisa sangat berdampak positif terhadap PAD kita. Dan yang terakhir adalah terkait dengan peningkatan kinerja BUMD, tentunya berpotensi untuk mendorong penerimaan PAD kita khususnya dari dividen, karena kinerja teman-teman BUMD tentunya tidak terlepas dari salah satu penyumbang PAD kita khususnya dari sektor hasil pengolahan kekayaan daerah dipisahkan. Next. Terakhir mungkin jika kita berbicara PAD tentunya dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak, baik itu dari Forkopimda, DPRD, TNI, Polri, Kejaksaan, sinergi dari para SKPD pengelola pendapatan, dinas, badan, kecamatan dan kelurahan, sinergi dari BUMD, dan tentunya tidak terlepas sinergi dari para akademisi, RT RW, LPM, local influencer dan stakeholder lainnya. Next. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar terkait dengan gambaran PAD kita dalam rangka penyusunan rancangan awal RKPD tahun 2026. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekban, Pak Fuad atas pemaparannya. Kasih applause lagi ya untuk Pak Fuad. Ada beberapa yang sempat kami highlight terkait dengan materi dari Pak Sekban Bapenda, bahwa dalam 10 tahun terakhir ada peningkatan yang cukup signifikan dalam PAD kita ya, dari 825 miliar bisa meningkat menjadi 1,6 triliun di tahun 2024. Dan dalam perencanaan untuk tahun 2026 direncanakan pendapatan asli daerah Kota Makassar sebesar 2,65 triliun, meningkat dari rencana tahun 2025 yang sebesar 2,48 triliun. Dan ini ada beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam penyusunan pendapatan daerah. Di antaranya adalah Undang-Undang HKPD Kota Makassar sebagai tujuan mais, dan juga terkait dengan branding Kota Makassar, serta digitalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, investasi, serta piutang pajak Kota Makassar.
serta tidak lupa juga adalah kinerja dari BUMD yang ada di Kota Makassar. Pukul 11.40 saat ini kita masih punya waktu kurang lebih mungkin 30 menit ke depan untuk sesi tanya jawab dan juga diskusi. Untuk termin pertama kita buka 3 penanya dari floor, di mana nanti pertanyaan tolong to the point dan juga langsung ditujukan ke narasumber mana sehingga kita bisa mengefektifkan waktu. Untuk kesempatan pertama saya kasih kesempatan ke Bu Prof Naida untuk dari tim ahli pemerintah Kota Makassar untuk memberikan pertanyaan. Tolong mic-nya panitia. Kami persilakan Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir di Forum Konsultasi Publik Rencana Awal RKPD Kota Makassar 2026. Yang saya mau tanyakan adalah, sebenarnya ini bukan pertanyaan tapi saran kepada SKPD dalam rangka membuat rancangan renjanya, bahwa apa yang saya amati selama ini sebagai tim ahli di dalam pelaksanaan rencana kerja, bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber tadi, bahwa ada beberapa masalah yang terjadi di Kota Makassar, bahwa rendahnya kualitas penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian. Jadi memang apa yang dilakukan oleh SKPD dengan hasil-hasil penelitian ini masih kurang sinkron, Pak. Contohnya, kenapa kita banyak sekali silpa di Kota Makassar? Karena kegiatan-kegiatan itu biasanya masih kurang menggunakan hasil-hasil penelitian. Padahal hasil penelitian kita di Brida, di Balitbangda itu sangat banyak sekali. Dan kalau bisa penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Brida itu berasal dari SKPD. Jangan Brida berdiri sendiri dengan penelitiannya sementara SKPD juga berdiri sendiri dengan kegiatan-kegiatannya. Harusnya Balitbangda itu berkoordinasi dengan semua SKPD. Kegiatan apa yang akan dilakukan untuk fisik misalnya harus dilakukan didahului oleh penelitian. Jangan langsung ke fisik atau Balitbangda ini membuat program penelitian sendiri-sendiri, setelah itu disimpan, digudangkan dan tidak digunakan. Nah, ini saya kira pemborosan. Nah, banyak sekali proyek-proyek yang gagal atau tidak dapat dilaksanakan, itu tadi Pak, jadi silva karena tidak didahului oleh hasil penelitian. Saya kira itu saja, saya butuh sinkronisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Prof. Berikutnya dari Bapak, silakan Pak. Dari LPM. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mewakili teman-teman FKLPM. Kebetulan saya FKLPM Kecamatan Tamalandria. Nomor saya Marzuki Ukas. Terima kasih moderator dan salam hormat buat peserta forum konsultasi ini dan tentunya pada narasumber. Pertama, saya kira melanjuti dari tenaga ahli, kami sudah selalu mengusul kegiatan sama ini. Kebetulan kami purna bakti dari perguruan tinggi dan kami sangat berharap bukan saja Balitbangda ataukah penelitian dari pemerintah kota atau provinsi, kenapa kita tidak banyak links match dengan penelitian-penelitian perguruan tinggi? Karena kami di Tamalandria misalnya, saya mencoba memasukkan satu kegiatan yang berkaitan dengan survei dan pemetaan spasial tingkat detail RT RW untuk mengetahui satu kelurahan satu data. Ini sudah dicanangkan pemerintah kota bekerjasama BPS dengan Infokom, tapi tidak ada di Musrembang, kamus Musrembang. Jadi ini gagal. Tetapi kami dengan Unhas misalnya anak KKN, kami membuat rancangan teknis seperti ini. Misalnya daerah rawan banjir, berapa RT RW, bagaimana mitigasinya, berapa warga yang terdampak. Ini kenapa? Dalam RPJP Sulsel kita sudah bahas ekonomi biru,
Tapi tadi masih digaung-gaungkan ekonomi hijau. Gimana leisure match-nya di sini? Sampai 2045 ini mestinya kita ada berapa kecamatan di Makassar yang berorientasi dengan tepi laut, pesisir dan pulau. Mulai di Biringkanaya, Tamalandrea ada 2 kelurahan, belum lagi Tello, Ujung Pandang, Mariso, Tamalate, Sangkarang. Ini perlu perhatian, teman-teman ini pada mengeluh bagaimana infrastrukturnya di sana, bagaimana air bersihnya dan seterusnya. Ini hal-hal yang berorientasi teknis. Tetapi saya kira ini sudah harus disinggung dan punya proporsi anggaran yang lebih proporsional. Itu satu. Kemudian kedua, seperti tadi disampaikan Ibu Prof, saya kembali lagi ke persoalan itu. Saya waktu musrembang sebagai pendamping narasumber 8 kelurahan, saya selalu melempar ini persoalan. Tetapi itu tadi, dan saya melakukan meeting dengan Rektor UNHAS dengan Ketua Majelis Wali Amanah, ada 2 kelurahan di wilayah kami itu, maaf, kami daerah pendidikan. Tapi Pak, ya jadi persoalannya tadi ke pertanyaannya. Ya pertanyaannya ya. Maksud saya kembali tadi Ligsmes dengan perguruan tinggi dengan penelitian. Kedua, proporsi anggaran untuk daerah pesisir dan pulau-pulau. Itu intinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Kami sudah tangkap maksudnya tadi. Saya kasih kesempatan ke row ketiga. Ada pertanyaan? Keempat, dia aja. Ya, ke Bapak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminuddin Saleh, Pak, Ketua Dewan Kebudayaan Kota Makassar. Saya sarjana hukum, tetapi tersesat di bidang budaya. Katanya masuk di tersesat ke jalan yang benar. Tadi waktu kita nyanyikan lagu Indonesia Raya, antara lain disebutkan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Apa artinya ini? Ialah bahwa dalam perencanaan ini tentu saja kita boleh membangun fisik, tetapi yang sangat penting adalah membangun jiwa bangsa ini. Jiwa bangsa itu ada di dalam budaya. Yang kedua, di beberapa tempat terjadi penyimpangan-penyimpangan. Bayangkan ada ayah kandung memperkosa anak kandungnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ialah karena tercerabut dari akar budayanya. Yang ketiga, Kota Makassar ini barangkali salah satu kota di Indonesia, kalau bukan satu-satunya, yang mempunyai hari kebudayaan 1 April. 1 bulan penuh itu diperingati dengan kegiatan-kegiatan kearifan lokal kebudayaan, sehingga memberikan multiplier effect yang sangat luar biasa. Yang keempat, baru-baru ini kami menghadap Bapak Menteri Kebudayaan. Beliau itu punya obsesi mau menjadikan Indonesia ini sebagai ibu kota kebudayaan dunia. Saya pikir kenapa tidak Makassar ini yang punya hari kebudayaan, punya bulan budaya, kenapa kita tidak menjadi wali kota yang akan datang ini tidak menjadikan Makassar sebagai bukan hanya ibu kota provinsi, tetapi ibu kota kebudayaan Indonesia. Para hadirin sekalian yang saya muliakan, ini obsesi besar, obsesi dari Indonesia Raya, obsesi dari Menteri Kebudayaan. Pak, ada pertanyaan atau sarannya langsung? Saran Pak. saja, Pak. Ya, jangan sampai langsung, terjadi Pak, bahwa dana-dana kebudayaan itu terserap ke dana pembangunan fisik, padahal yang perlu dibangun ini jiwanya orang Makassar. Terima kasih Pak, kami sudah menangkap maksud dari pertanyaan Bapak dan sarannya. Untuk sesi pertama kita buku 3 dulu supaya nanti bisa ditanggapin oleh narasumber, supaya bisa langsung dicatat. Ada beberapa tadi ada pertanyaan dan juga saran sebetulnya dari Prof. Naida, dari LPM Tamalandrea, dan juga dari Bapak Ketua Dewan Kebudayaan Kota Makassar. Mungkin tidak dispesifik untuk narasumber tertentu, kami minta tanggapannya saja dari setiap narasumber terkait dengan saran dan juga masukan dari floor tadi. Pertanyaan pertama saya kasih ke Pak Nur dulu, mungkin silakan Pak.
Terima kasih terkait dengan beberapa pertanyaan dan saran dalam rangka forum konsultasi tersebut. Saran yang disampaikan Prof akan menjadi masukan dalam rangka kita menyusun dokumen RKPD tahun 2026. Demikian juga beberapa saran dari LPM Tamalandrea dan Dewan Kebudayaan. Kami berharap memang ada masukan terkait dengan penyusunan dokumen RKPD tahun 2026. Terkait dengan ada beberapa pertanyaan anggaran proporsional. Anggaran proporsional ini nanti pada saat kita menyusun dokumen RPJMD 2025-2026, kita akan melihat visi misi wali kota terpilih. Program dan kegiatan yang dijanjikan pada saat kampanye itu pasti akan kita masukkan ke dokumen RPJMD tahun 2025-2026. Sehingga pengalokasian anggaran untuk 5 tahun ke depan itu kita sudah mengacu pada dokumen RPJMD berdasarkan visi misi wali kota terpilih. Jadi kita melihat apakah di visi misinya itu mengarah kemana. Kalau memang di visi misinya lebih banyak mengarah ke infrastruktur atau ke sumber daya manusia atau ke kebudayaan, itu nanti tinggal kita melihat arah kebijakannya kita arahkan kemana. Ini memang jadi tidak menutup kemungkinan di tahun 2026 ini SKPD yang sebelumnya mendapatkan alokasi anggaran yang besar karena visi misi wali kota terpilih itu mengarah kepada kebijakan-kebijakan yang dijanjikan di dalam kampanyenya sehingga itu akan masuk ke RPJMD, kemungkinan saja akan ada beberapa SKPD yang dulunya mendapatkan anggaran besar, bisa saja nanti akan mendapatkan anggaran kecil karena adanya visi misi yang berbeda daripada wali kota sebelumnya. Sehingga kita juga tidak bisa langsung saja membagi proporsional, tetapi itu berdasarkan visi misi wali kota terpilih. Selain itu, kita kenal yang namanya urusan pemerintahan. Jadi semua SKPD pasti akan mendapatkan anggaran berdasarkan urusan dan kewenangan yang dilaksanakan, sehingga anggaran tersebut nantinya kita alokasikan berdasarkan urusan, kemudian berdasarkan visi misi wali kota dan anggaran yang mengikat. Itu terkait dengan anggaran profesional. Yang lain termasuk dana kebudayaan. Dana kebudayaan nanti kita lihat arah visi misinya ini kemana. Ya, arah visi misinya wali kota terpilih ini nantinya kemana. Dan itu nanti setelah dilantik kita akan menyusun RPJMD-nya, sehingga kami juga berharap kepada bapak-bapak ibu-ibu pada saat kami melakukan forum konsultasi publik atau musrembang RPJMD, kami berharap juga mendapatkan masukan terkait visi misi wali kota tersebut. Ya, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sarannya nanti akan kami tampung dan nanti akan kami bahas kembali karena ini masih berada di tahapan forum konsultasi publik. Nanti setelah kita melakukan forum konsultasi publik, kita akan masuk ke forum SKPD. Kami berharap bapak-bapak ibu-ibu ya yang hadir nanti pada saat SKPD melakukan forum SKPD-nya, hadirlah di sini untuk memberikan masukan ke SKPD pada saat mereka melakukan forum SKPD. Jadi contoh umpamanya Dinas Kebudayaan pada saat melakukan forum SKPD, mereka akan melakukan forum ke SKPD. Tolong ini menjadi masukan pada saat bapak-bapak diundang, Dewan Kebudayaan diundang pada saat forum konsultasi publik oleh Dinas Kebudayaan, ini menjadi masukan bapak-bapak ibu-ibu. Sehingga ini memang akan menjadi program kegiatan dari Dinas Kebudayaan. Ya, saya kira itu yang dapat kami sampaikan.
terkait dengan anggaran-anggaran tersebut. Makasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iswadi ada tanggapan? Silakan Pak. Iya, saya tambahkan mungkin sedikit aja terkait dengan dari Prof. Naida. Terima kasih atas masukannya khusus untuk hasil-hasil penelitian. Cuman mungkin ada sedikit gambaran terkait dengan fenomena silva kita. Karena silva yang terjadi di kita ini sebenarnya silva karena adanya beberapa kegiatan yang tidak terlaksana, sementara di sisi lain juga pendapatan yang dianggarkan tertahan, sehingga ya sisanya ya menyisakan silva yang masih ada. Tetapi pun kalau masih ada silva yang tersisa di tahun 2004 ini adalah silva yang ada peruntukannya, sudah ada mereknya dana yang tersedia ini, sehingga di awal tahun tentu akan teranggarkan kembali. Berbeda ketika silva kita memang silvanya bersumber dari pendapatan yang surplus, pendapatan kita yang surplus. Ini yang tentu kita akan arahkan di mungkin dari instrumen untuk melakukan investasi dan yang rekeningnya ada di pengeluaran pembiayaan. Saya kira itu tambahan saja, tetapi semua saran yang bersumber dari floor tentu akan menjadi catatan kami, karena terus terang yang menjadi narasumber yang hadir di depannya Bapak-Bapak Ibu semua tentu bagian daripada tim TAPD pemerintah Kota Makassar. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekban, Pak Iswadi. Pak Fuad ada tambahan? Oh cukup. Kita buka sesi yang kedua terkait dengan diskusi forum konsultasi publik RKPD Kota Makassar. Bapak yang di ujung silakan Pak. Nama, dari mana, ditujukan ke saya. Baik, saya Abdul Muthalib dari FPB Universitas Muhammadiyah Makassar, mewakili dekan. Baik, saya langsung saja, tidak terlalu basa-basi. Yang pertama, bahwa saya kira semua daerah selalu ingin APBD-nya terus meningkat. Intinya adalah tentu terus dilakukan upaya mencari sumber-sumber pendapatan itu, atau terus melakukan inovasi terhadap sumber pendapatan itu agar terus meningkat. Terkait dengan itu, yang pertama adalah Pelabuhan Makassar, khususnya dengan kehadiran Newport. Kalau kita lihat konsep awalnya, Newport ini adalah tentu fasilitas dan kapasitas pelabuhan yang lama itu tidak mencukupi. Itu walaupun itu dikatakan asumsi. Sehingga dengan hadirnya Newport ini tentu diharapkan bahwa bukan hanya untuk melayani perputaran barang ekspor dan impor ya yang ada di Kota Makassar, tetapi untuk melayani Indonesia Timur. Intinya adalah bagaimana peranan pemerintah Kota Makassar memanfaatkan Newport ini ya, ataupun terkait dengan perputaran perdagangan barang ya, agar paling tidak pemerintah Kota Makassar ini bisa mendapatkan nilai retribusi, katakan seperti itu, agar ini bisa menjadi sumber-sumber pundi-pundi untuk meningkatkan APBD. Ini yang saya lihat seperti belum diungkapkan itu secara gamblang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah persoalan lama adalah adanya kebijakan Wali Kota Makassar Pak dan Pomanto tentang persoalan terminal untuk mendistribusikan barang ya melalui jalur kereta api atau kereta api yang selama ini kan sudah diisukan itu tidak diberikan tempat ya bagi terminal akhir atau terminal awal di daerah Panampu ya. Apa yang terjadi kalau begitu? Berarti ada masih ada tahapan panjang angkutan barang ya, dari misalnya Kota Makassar masuk ke terminal untuk angkutan kereta api.
Nah, kalau sudah seperti ini maka sasaran sasaran awal tentang bagaimana memperlancar distribusi barang itu tidak tercapai. Sehingga kalau menurut saya kalau ada tambahan kegiatan angkutan barang dari kota masuk ke terminal air itu bisa menimbulkan inflasi karena ada biaya tambahan. Ya. Itu yang kedua. Jadi belum ada penyelesaian seperti itu sehingga menurut saya tidak efektif ya kehadiran kereta api ini di dalam membantu peningkatan distribusi barang yang notabene akan mengurangi resiko biaya. Ya, kalau timbul resiko biaya berarti kan bisa menimbulkan inflasi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ini adalah lagu lama. Persoalan parkir yang sampai sekarang ini saya lihat dari pemerintahan kepada izin Bapak tolong dipersingkat pertanyaan. Ya. Persoalannya adalah saya lihat tidak melihat penanganan secara efektif persoalan perparkiran. Perparkiran adalah persoalan salah satu sumber pendapatan. Nah, banyak isu yang muncul bahwa ini ada permainan-permainan yang terjadi di dalam perparkiran itu. Ada kelompok-kelompok tertentu sehingga kita lihat dalam pada kenyataannya banyak kita membayar parkir tanpa resmi, tanpa biaya parkir. Ini artinya ada permainan yang notabene pada akhirnya akan mengurangi sumber pendapatan. Ini perlu ada penanganan seperti itu. Yang terakhir adalah Dikti sudah menjalankan suatu program yaitu Wirausaha Merdeka, ya. Itu artinya ada pelatihan yang diberikan kepada generasi muda paling tidak diharapkan untuk bisa mengembangkan UMKM seperti itu. Tetapi setelah mereka melakukan pelatihan Wirausaha Merdeka ini, itu sampai di situ saja, hanya sebatas pelatihan itu. Maksud saya bagaimana pemerintah daerah bisa memberikan fasilitas atau paling tidak ada aturan yang ada model-model yang bisa diberikan untuk memberikan tindak lanjut terhadap generasi muda mahasiswa yang sudah mengikuti pelatihan ini agar bisa melanjutkan membuka usaha, sehingga kalau ini terjadi diharapkan akan bisa mengurangi pengangguran atau sarjana orang yang terpelajar tapi pengangguran. Jadi ada jalan keluar untuk mencegah. Kami sudah menangkap. Ya, saya kira itu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kedua saya kasih kesempatan ke Bapak pakai baju batik coklat. Silakan Pak. Singkat Pak, pertanyaannya to the point. Izin. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat saja Pak ya. Nama saya Bambang Haryanto dari Divisi Pariwisata Prabu Pinisi Indonesia. Ini berpausulan Pak bahwa izin Pak, dari mana Pak? Prabu Pinisi Indonesia, Divisi Pariwisata Pak. Nah, wisata yang sedang digemari saat ini adalah wisata bahari, yaitu berlayar dengan kapal pinisi. Nah, kondisi dermaga saat ini kan dalam kondisi parah, rusak, tapi sedang kita rehab. Kami dari Prabu memberikan CSR-nya untuk merehab dermaga pinisi tersebut. Saya hanya mengusulkan saja, apakah ke depan bisa dibangun dermaga khusus untuk wisata bahari, apakah untuk kapal pinisi, jet ski, yacht dan sebagainya. Misalkan lokasinya di dekat MGH. Ini usulan saja Pak, dari kami pelaku pariwisata. Saya juga di Asita Pak. Saya tidak akan paparkan latar belakang dan sebagainya. Nanti izin Pak, kalau boleh nanti proposal akan kami kirimkan ke Bapeda. Sekian saja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Bapak yang pakai baju coklat batik yang menggunakan kursi roda. Izin, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Dixon Jonas. Saya mewakili Pak Ketua PPDI, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, Sulawesi Selatan. Kebetulan saya di PPD Sulawesi Selatan bagian koordinator Ketua Sarana Prasarana untuk disabilitas yang akses dan inklusif. Sebagaimana yang sudah diutarakan tadi staf ahli,
bahwa rendahnya penelitian oleh SKPD Kota Makassar. Seperti kita tahu bersama, di Makassar ada fasilitas umum, fasilitas sosial dan layanan sosial. Yang saya lebih tekankan di sini, Pak, fasilitas umum. Ada beberapa fasilitas umum yang ada di Kota Makassar yang tidak akses bagi disabilitas, orang tua lanjut usia dan ibu-ibu hamil. Ya, saya terbuka aja kita, Pak, ya Pantai Losari. Pantai Losari itu sangat-sangat tidak ramah disabilitas, terutama untuk kamar mandinya. Kita harus sudah jauh tapi tidak akses juga. Nah, ini yang dibilang tadi staf ahli, kurang penelitian, rendahnya penelitian. Kedua, di masjid terapung, di situ tidak akses. Mungkin pola berpikir pemerintah atau yang menangani itu, tidak ada penyandang disabilitas yang beribadah di situ. Nah, itu pola pikir begitu. Kedua, ada beberapa dengan pelayan fasilitas umum. Seperti kita tahu yang di sini yang mau menuju jalan ini, Andi Jembak, ada itu Gudim Blok. Itu pemanfatannya memang disiapkan, tapi pemanfatannya tidak ada. Banyak yang dipakai, malah yang dipakai parkiran, menghalangi warung-warung, sehingga fungsinya sudah tidak ada, Pak. Hanya buang-buang anggaran saja. Untuk itu kami dari PPDI Sulawesi Selatan berharap jika suatu saat nanti kita membuat suatu rencana kerja, tolong libatkan kami, Pak. Tolong libatkan kami organisasi disabilitas supaya kita sama-sama bagaimana merancangkan ini rencana kerja dan ada manfaatnya. Kebetulan tadi saya buang air kecil, waduh, mengecewakan sekali. Kamar mandinya untuk disabilitas tidak ada sekali, tidak ramah. Dan kebetulan tadi ada salah satu anggota dewan, dia tanya kenapa, Pak? Pak izin bisa dipersingkat. Ya, singkatnya saja begini, dalam suatu rencana kerja dari semua SKPD, tolong libatkan kami organisasi disabilitas yang ada di Kota Makassar untuk membuat rancangan kerja supaya ada pemanfaatannya dan supaya kami bisa menikmati. Ya. Itu saja, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Kami sudah menangkap maksud pertanyaan dari Bapak. Sesi kedua ada 3 pertanyaan terkait dengan Bapak Abdul Muthalib dari Universitas Muhammadiyah. Ada beberapa terkait dengan Newport yang bisa menjadi potensi peningkatan PAD, juga terkait dengan kereta api yang kurang maksimal dalam peningkatan arus barang dan orang, ya, terkait peningkatan PAD. Juga dari Pak Bambang tadi terkait dengan pembangunan tambatan finisi, Pak, ya, dan juga kalau bisa ada fasilitas terkait dengan wisata air. Dan juga dari Persatuan Disabilitas Sulawesi Selatan terkait dengan pelibatan forum disabilitas dalam perencanaan pembangunan, khususnya untuk perencanaan PASUM dan PASOS di Kota Makassar. Mungkin kesempatan pertama saya kasih ke Pak Fuad karena terkait dengan peningkatan PAD. Silakan Pak Sekban. Iya, terima kasih Pak Moderator. Izin terkait dengan pertanyaan dari Bapak dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Ada tadi beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama, kami terima kasih Pak atas masukannya, khususnya terkait dengan keberadaan Makassar Newport. Tentunya masukan dari Bapak insya Allah akan menjadi bahan bagi kami untuk senantiasa mengevaluasi apa-apa yang berkembang atau kondisi-kondisi yang terjadi pada Makassar Newport. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, keberadaan Makassar Newport sesungguhnya kami dari pemerintah Kota Makassar, khususnya dari Badan Pendapatan Daerah, itu telah melakukan intervensi terhadap Makassar Newport tersebut, khususnya terkait dengan item-item yang memang menjadi kewenangan kita di pemerintah Kota Makassar untuk dipungut pajak
pada Makassar Newport. Yang pertama kami sampaikan bahwa untuk Makassar Newport itu kami sudah kenakan juga pajak bumi dan bangunan. Jadi mereka juga salah satu wajib pajak PBB kita di Makassar Newport, dan memang potensinya cukup besar. Kalau saya tidak salah untuk Makassar Newport itu mereka membayar PBB 1 tahun itu 1,9 miliar Pak. Jadi PBB-nya mereka itu 1,9 miliar per tahun mereka bayar. Kemudian tentunya memang kalau kita berbicara terkait dengan inovasi-inovasi PAD, tentunya kita tidak bisa terlepas dari ketentuan yang berlaku. Karena kalau kita berbicara pendapatan, ada koridor-koridor yang menjadi kewenangan pendapatan pemerintah pusat, ada koridor kewenangan yang menjadi pendapatan pemerintah provinsi, dan ada koridor yang menjadi kewenangan kita di pemerintah kabupaten kota. Nah, selanjutnya juga yang menjadi kewenangan kita di kabupaten kota terkait dengan pajak reklame. Item-item reklame yang ada di sekitaran Makassar Newport itu juga telah kami kenakan pajak yang memang sudah menjadi kewenangannya kita di pemerintah Kota Makassar. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya tadi yang menarik yang Bapak sampaikan terkait dengan parkir. Jadi memang parkir ini merupakan salah satu potensi yang sangat besar di Kota Makassar, Pak. Saya rasa kita semua yang ada di tempat ini memang orang yang setiap harinya pasti bergelut dengan yang namanya parkir. Sekedar kami kasih gambaran sedikit Pak terkait dengan parkir. Kalau berbicara parkir memang khususnya terkait dengan konteks penerimaan kita di pemerintah daerah, penerimaan dari parkir itu ada 2 komponen sebenarnya. Yang pertama penerimaan dari sektor pajak parkir, kita bilangnya sekarang PBJT jasa perparkiran. Nah, PBJT jasa perparkiran ini merupakan domain kami di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, yang mana pajak parkir ini adalah pajak yang kita pungut dari tempat-tempat yang menyediakan lahan parkir di luar tepi jalan umum. Jadi contoh seperti pusat-pusat perbelanjaan, kemudian hotel dan sebagainya yang menyediakan fasilitas parkir itu merupakan bagian daripada yang pemerintah daerah pungut pajak parkirnya, dan ini memang menjadi kewenangan kami di Badan Pendapatan Daerah. Untuk mengoptimalkan penerimaan dari pajak parkir ini, khususnya dari spot-spot parkir yang disediakan oleh sejumlah tempat usaha, kita di Kota Makassar, khususnya di pemerintah Kota Makassar itu memang sudah melakukan upaya mitigasi. Jadi kami telah melakukan pemasangan alat perekam transaksi terhadap mesin-mesin parkir yang ada di tempat-tempat usaha tersebut. Jadi contoh mungkin seperti di pusat perbelanjaan, di mal-mal ataupun di hotel-hotel, itu kami sudah melakukan pemasangan alat perekam pajak untuk kami menjadi bahan bagi kami untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dari para pemilik lahan parkir tersebut. Nah, kemudian komponen kedua dari parkir adalah sebenarnya terkait dengan parkir tepi jalan umum. Nah, parkir tepi jalan umum inilah yang memang potensinya sangat besar di Kota Makassar. Boleh kita lihat hampir semua mungkin tempat-tempat yang ada di Kota Makassar, baik itu rumah makan, pertokoan dan sebagainya, itu sebagian besar memang menggunakan parkir di tepi jalan umum. Untuk di Kota Makassar sendiri, parkir di tepi jalan umum ini masuk menjadi kewenangan dari teman-teman di BUMD kita. Kita kebetulan di Kota Makassar ada BUMD Perumda Parkir, Pak. Jadi ada BUMD Perumda Parkir yang mana memang terkait dengan tepi jalan umum ini menjadi kewenangan dari teman-teman di BUMD Perumda Parkir. Nah, teman-teman di Perumda Parkir sesungguhnya sudah sangat memahami apa yang Bapak sampaikan tadi. Tadi memang sudah disampaikan parkir ini sebenarnya ada kelompok-kelompok tertentu. Ada kelompok-kelompok tertentu, isu-isunya memang sudah sangat banyak di luar, dan ini memang teman-teman di Perumda Parkir sudah sangat memahami kondisi-kondisi tersebut. Yang kami ketahui memang teman-teman di Perumda Parkir memang sudah melakukan berbagai upaya-upaya untuk bagaimana mengoptimalkan penerimaan kita dari parkir tepi jalan umum.
mulai dari upaya untuk meningkatkan SDM juru parkirnya, kemudian upaya-upaya untuk digitalisasi terkait dengan penerimaan parkir. Tapi tentunya apa yang menjadi masukan dari Bapak Abdul Muthalib ini akan menjadi pencermatan juga bagi teman-teman di Perumda Parkir, karena memang potensi dari parkir tepi jalan umum ini sangat besar bagi PAD kita di Kota Makassar. Sebagaimana tadi sempat kami sampaikan di awal pada paparan yang kami telah sampaikan bahwa salah satu isu atau mungkin faktor yang mempengaruhi PAD kita adalah terkait dengan peningkatan kinerja BUMD kita. Jadi kita di Kota Makassar ada 6 BUMD, ada Perumda Air Minum, ada Perumda Parkir, ada Perumda Pasar, kemudian ada PD Terminal, ada PD Rumah Potong Hewan, dan yang terakhir ada Bank Perkreditan Rakyat. Harapannya memang sejalan dengan masukan dari Pak Abdul Muthalib tadi, teman-teman di ya, diharapkan bisa memaksimalkan kinerjanya untuk meningkatkan PAD kita di Kota Makassar. Itu mungkin Bapak Moderator terkait dengan pertanyaan dari Pak Abdul Muthalib dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih Pak Sekban. Mungkin ada tanggapan dari Pak Iswadi? Silakan Pak. Dari Pak Nur. Silakan Pak Sekban Bapeda. Baik Bapak Ibu, terkait beberapa masukan dan pertanyaan tadi terkait dengan Makassar Newport, saya kira sudah dijelaskan narasumber dari Bapenda. Kemudian parkir, ya parkir memang parkir merupakan permasalahan juga karena kadang-kadang banyak menimbulkan kemacetan. Tapi juga tadi telah disampaikan bahwa perparkiran ini memang ditangani oleh dua lembaga, yaitu Bapenda memungut terkait dengan pajak parkirnya, sedangkan Perumda Parkir memungut terkait dengan jasa parkirnya. Beberapa hal mengenai pelatihan ini agar bisa membuka lapangan usaha, pemerintah kota setiap tahunnya punya program kegiatan, yaitu untuk melakukan pelatihan kepada para pelaku-pelaku usaha, baik bagi yang masih mencari kerja, sementara mencari kerja, atau yang sudah mempunyai kerja. Ini dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Dinas Tenaga Kerja. Di Dinas Koperasi ada yang namanya Inkubator Center. Inkubator Center ini memfasilitasi para UMKM dalam rangka untuk meningkatkan hasil usahanya. Jadi kalau siapa tahu bapak-bapak dari UNM ingin berhubungan dengan Inkubator Center, sinilah tempat untuk meningkatkan baik keterampilan terkait dengan pemasaran. Ini semua bisa difasilitasi oleh Dinas Koperasi atau Dinas Ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan kapasitas bagi para pelaku usaha yang ingin meningkatkan kapasitas SDM-nya. Selanjutnya dari Persatuan Disabilitas, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa masih ada beberapa dan mungkin memang masih banyak sarana prasarana yang kurang memperhatikan, ya, kurang memperhatikan, dibangun tidak memperhatikan fasilitas yang dibutuhkan oleh para disabilitas. Tadi kami menyampaikan kepada para OPD pada saat melakukan forum SKPD, tolong diundang, dilibatkan para LSM atau NGO atau para organisasi yang mempunyai keterkaitan dengan fungsi dan kewenangan masing-masing SKPD.
Jadi pada saat bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman dari SKPD akan melakukan forum SKPD, tolong diundang para NGO-NGO dan organisasi-organisasi yang bisa memberikan masukan atau bisa memberikan tanggapan terkait dengan program-program di SKPD. Ya, contoh ini mungkin yang sering yang terkait disabilitas mungkin seperti Dinas PU, Dinas Sosial, kemudian Dinas Tenaga Kerja, dan beberapa SKPD lainnya yang memang punya keterkaitan langsung dengan organisasi-organisasi seperti disabilitas, ya, itu terkait dengan disabilitas tersebut. Kemudian juga terkait dengan beberapa persoalan tadi seperti pembangunan dermaga, ya, pembangunan dermaga ini saya kira ada di Dinas Perhubungan terkait dengan pembangunan dermaga, dan memang yang menjadi masalah kadang-kadang kita pada saat pembangunan dermaga ini yaitu terkait dengan kewenangan, ya, terkait dengan kewenangan dan juga terkait dengan aset yang akan kita banguni, yang akan kita bangunkan ini kadang-kadang yang menjadi masalah atau menjadi kendala dalam rangka kita membangun infrastruktur di Kota Makassar, ya. Saya kira mungkin itu dari saya, beberapa hal terkait dengan saran nanti akan kami perhatikan dan akan kami masukkan ke dokumen, nantinya ke dokumen RKPD kalau itu terkait dengan permasalahan yang timbul khususnya dalam rangka pelaksanaan kewenangan dan fungsi masing-masing SKPD. Saya kira itu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekban, terima kasih Pak Sekban BPKAD, Sekban Bapenda. Tadi sudah dicoba dijawab dan juga didiskusikan terkait dengan masukan-masukan dari para peserta forum konsultasi publik RKPD Kota Makassar 2026. Saat ini sudah menunjukkan pukul 12:23 menit. Kita sudah ngaret, ya, sudah lebih dari waktu yang ditentukan oleh panitia pukul 12. Saya kira sesi diskusi kami cukupkan, tetapi bila ada peserta yang masih ingin memberikan saran, masukan, pertanyaan, kami mohon bisa disampaikan secara tertulis dan bisa disampaikan kepada panitia dari Bapeda. Nanti akan coba kami diskusikan dan kami masukkan di RKPD 2026. Panitia nanti tolong diterima apa yang menjadi masukan dari para peserta. Dengan berakhirnya sesi diskusi dan pemaparan dari narasumber tadi, maka berakhirlah juga sesi forum konsultasi publik RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar tahun 2026. Kami diamanahkan oleh Bapeda selaku panitia untuk sekaligus menutup acara forum konsultasi publik kita ini. Terima kasih atas segala partisipasi dan semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi membawa kemajuan bagi Kota Makassar dan juga pembangunan Kota Makassar, serta bisa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, forum konsultasi publik Kota Makassar tahun 2024 kami nyatakan resmi ditutup. Di depan garasi minum es lasi. Atas segala atensi kami ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.